Pas abang kita bangun, dia sudah diikat kencang banget. Dua orang yang ngaku saudaranya malah ngejek dia sebagai sampah keluarga tanpa mana sedikit pun. Tapi Krono cuma ngasih tatapan mematikan seolah bilang kalau mereka semua bakal segera tamat gara-gara ini. Tapi bajingan-bajingan itu malah ketawa dan naruh umpan monster tepat di atas kepalanya. Sekarang, cowok kita beneran murka. Tatapan matanya yang super tajam langsung bikin nyali mereka ciut setengah mati. Mereka langsung lari terbirit-birit ketakutan, tapi sebelum dia sempat lepasin diri, ada masalah yang jauh lebih gede muncul. Seekor badak raksasa, bos dari hutan ini, yang kelihatan lapar banget dan siap memangsa apa saja. Monster itu langsung menerjang buat jadikan dia cemilan sore. Tapi Krono gerak cepat, dan si badak cuma sempat gigit tali ikatannya. Jelas badak itu makin ngamuk dan terus nyerang. Tapi Krono dengan gampang menghindari semua hantaman brutal itu. Nah, sekarang giliran dia buat balas menyerang. Di sisi lain, bocah-bocah nakal yang ninggalin dia mati di hutan, tadi sudah pulang ke rumah mewah mereka. Baru saja melangkah masuk, tiba-tiba terdengar langkah kaki super berat. Sedetik kemudian, pintu depan jebol melayang dan langsung menghantam satu bocah ke dinding. Semua orang langsung syok dan gemetaran pas tahu siapa yang datang. Ternyata abang kita pulang sambil membawa kepala badak raksasa. Nah, sekarang coba bayangkan betapa syoknya si rumah pas melihat kejadian gila ini. Apalagi mereka mengenal si sebagai pecundang tanpa manak. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi begini, pendekar pedang terkuat bernama Krono sekarang mengendalikan tubuh si. Dia dapat kesempatan kedua setelah gagal mengalahkan Gilgan, raja nekromancer kejam yang menghancurkan desanya dan mengubah semua teman Krono menjadi mayat hidup tanpa akal sehat. Bajingan itu bahkan tidak mengampuni istrinya sendiri, dan demi mengejek Krono, dia tega menusuk jasad hidup sang istri tepat di depan matanya. Lalu Gilgan mengutuk mana Krono selamanya dan melemparkannya ke gerombolan mayat hidup yang dulunya adalah keluarganya sendiri, mati dengan dendam membara yang tidak tertahankan. Tekad balas dendam Krono begitu kuat, sampai-sampai dewa kegelapan mendengar teriakannya. Sang dewa setuju membawanya kembali ke dunia manusia hanya untuk menonton aksi balas dendamnya. Tapi ada satu syarat mutlak, dia cuma bisa menggunakan mana tak terbatas, selama 3 menit saja setiap hari. Kembali ke masa sekarang, orang-orang di sana cuma bisa melongo ketakutan, bingung setengah mati melihat bagaimana bisa si mendadak berubah drastis dan memancarkan aura mana yang begitu pekat. Tanpa peduli omongan nyinyir mereka, si langsung membalas dingin kalau dia tidak perlu banyak berpikir, karena tujuannya cuma satu. Dengan kekuatan barunya, dia menyebut Gilgan bajingan dan menuntut untuk segera bertemu dengannya. Anak-anak lain langsung melongo, karena si berani menghina kepala keluarga tanpa sensor sama sekali. Tiba-tiba, seorang gadis berambut pendek maju menantangnya, sok bergaya seperti putri yang tangguh. Krono sendiri tidak tahu siapa perempuan ini. Yang dia dengar cuma celotehan, tidak jelas dari mulutnya. Gadis itu mulai memarahinya, karena bersikap kasar pada saudara-saudaranya, tapi Krono masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun meminta maaf kepada semua orang atas nama si, berjanji kalau tuan muda ini bakal dihukum dengan layak. Sambil ngomong begitu, dia langsung menarik si dan kabur secepat kilat dalam sebuah mundur taktis, menyisakan kebingungan di wajah semua orang. Saat malam tiba, kita melihat mereka berdua di dalam kamar. Gadis ini kelihatan kesal banget dan mempertanyakan jalan pikiran si yang nekat menerobos masuk dengan cara gila seperti tadi. Dia khawatir orang lain bakal menaruh dendam pada si nanti, tapi Krono beneran tidak peduli dan malah menganggap gadis itu sangat berisik. Dia mengomeli mulut tajam si, reminding kalau kekuatan adalah segalanya di rumah ini, kalau sampai mereka jadi musuh, padahal si tidak punya mana, nasibnya bakal mengerikan. Memikirkannya saja sudah bikin dia merinding ketakutan. Reaksinya bikin Krono tertarik, sekaligus memastikan kalau memang cuma si satu-satunya anggota keluarga yang tidak bisa menggunakan mana. Gadis itu lalu mengusap air matanya yang mulai menetes. Sebagai pelayannya, dia selalu mengamati setiap gerak-gerik si sejak mereka kecil. Dia tahu perjuangan beratnya, usaha kerasnya setiap hari, serta kesedihan mendalam, karena tidak pernah bisa memakai sihir. Meski mana adalah energi kehidupan yang ada di tubuh semua orang, cuma sebagian kecil saja yang bisa mengolahnya menjadi sihir atau teknik pedang tingkat tinggi. Di sistem 7 tingkat kekuatan mana, beberapa saudaranya bahkan sudah mencapai tingkat keempat, sedangkan si jangankan memulai, menyentuh tingkat pertama saja dia tidak bisa.
malang sekali nasib anak ini. Dia selalu dihina oleh seluruh anggota keluarganya, bahkan kamar yang diberikan kepadanya pun sangat tidak layak. Pelayan itu beneran merasa iba padanya, lalu mengusap lembut pipi si. Tindakan ini agak bikin risih cowok kita, tapi sebenarnya, dia sedang menunjuk bekas luka di leher si yang dibuat oleh Tuan Gocha saat si berumur 5 tahun. Ada banyak sekali luka serupa di sekujur tubuhnya. Si pelayan hafal mati setiap jengkal lukanya, tanda penderitaan yang dia lewatin. Sambil menangis tulus, dia berdoa demi keselamatan tuan mudanya. Krono yang merasa serba salah akhirnya memutuskan untuk ikut sandiwara ini saja. Krono berjanji akan lebih berhati-hati nanti. Dia lalu meneguk tehnya dengan santai sambil minta maaf, karena sudah membuatnya cemas. Mendengar itu, suasana hatinya langsung cerah kembali, walau ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Bagaimana caranya sih bisa menghajar saudaranya tadi tanpa mana sedikit pun? Krono langsung sadar kalau pelayan ini ternyata tidak ada di tempat saat dia mengerahkan kekuatannya. Masalahnya, dia sendiri belum paham cara kerja kekuatannya dan dia bukan si yang dulu lagi. Karena kesal tidak dijawab jujur, si pelayan menuduhnya pakai trik licik. Krono cuma mangut-mangut pasrah mengiyakan. Pelayan itu mendengus cemas, takut si bakal kena masalah besar nanti. Tapi bagi Krono, itu hal biasa lagian. Tidak ada seorang pun di keluarga kejam ini yang keberatan dengan taktik serangan mendadak. Tepat saat Krono ingin menanyakan soal Gilgran, tiba-tiba pintu diketuk oleh pengawal yang membawa kabar kalau ayahnya sudah pulang dan memanggilnya untuk segera menghadap ke aula utama. Abang kita jelas tidak tahu siapa sosok ayah yang dimaksud, tapi begitu dia sampai di depan ruangan dan langsung berhadapan dengan Gilgran yang murka sambil memakinya sebagai anak tidak berguna, kenyataan pahit itu pun menghantamnya. Dia sekarang malah masuk ke tubuh anak musuh bebuyutannya sendiri. Gilgran lalu menyuruh bocah itu untuk melangkah lebih dekat. Sementara Krono masih shock berat karena terlahir sebagai anak iblis itu. Tapi tunggu dulu, bukankah ini kesempatan emas Dewa ke-8 untuk menuntaskan dendamnya? Krono sekarang punya peluang sempurna untuk langsung menghabisi bajingan di hadapannya. Suasana mendadak hening dan mencekam di antara mereka berdua. Sialnya. Kenyataan pahit berkata lain, Krono tidak bisa mengeluarkan mana sesuka hatinya sekarang. Melawannya saat ini sama saja seperti bunuh diri tanpa membawa senjata. Sang kepala keluarga menegaskan kalau dia memanggil bocah itu bukan tanpa alasan. Kabar tentang si yang berhasil menghajar salah satu saudaranya ternyata sudah sampai ke telinganya. Pertama, dia ingin mendengar pengakuan langsung dari mulut si sendiri, mencoba menyelamatkan situasi. Si pelayan buru-buru memohon maaf dan meminta belas kasihan atas nama tuan mudanya, tapi dia langsung dibungkam seketika. Gadis itu gemetaran ketakutan, sementara Gilgran menegaskan kalau dia sama sekali tidak berniat menghukum si. Dia cuma penasaran bagaimana anak tanpa mana bisa mengalahkan salah satu saudaranya yang jauh lebih berbakat. Krono menatap musuh bebuyutannya itu dengan pandangan benci yang mendalam. Tiba-tiba saja, sang ayah memanggil mayat hidup Hydra yang tampak luar biasa megah sekaligus mengerikan. Dia mengingatkan anak laki-lakinya kalau cuma kekuatan yang bernilai di keluarga ini. Dan jika si beneran punya kekuatan, dia harus menunjukkannya sekarang juga. Krono hanya menatap tajam ke arah monster raksasa yang menjadi ujian hidup matinya itu. Sementara pelayannya mati-matian mencoba menghentikan kegilaan ini, bagaimana tidak? Monster tingkat 6 kelas bencana ini sanggup meratakan militer negara kecil sendirian, dan makhluk brutal ini sekarang harus dihadapi oleh bocah tanpa mana sedikit pun. Pertarungan ini beneran berat sebelah layaknya semut melawan gajah. Si Hydra langsung menyemburkan gas asam beracun yang memenuhi seluruh ruangan, tapi Krono tidak gentar. Dia bergerak cepat demi menyelamatkan pelayannya. Lengannya memang terluka bakar, tapi anehnya monster Hydra ini seharusnya paling mentok cuma berada di tingkat keempat saja. Ternyata sang ayah telah memodifikasi makhluk itu menjadi jauh lebih mengerikan. Mengalahkannya tanpa mana jelas mustahil, padahal dia belum tahu tip mana apa yang dia miliki, atau apa efek buruk bagi tubuhnya setelah memakainya nanti. Sama kayak kemarin, orang ini beneran gak peduli sama sekali dengan apa yang harus dia lakuin. Dia cuma ambil pedan, teriak kencang, dan bersumpah bakal ngebabat habis siapapun demi tujuannya. Monster Hydra mayat hidup ngepung dia dari segala arah dengan mengerikan. Suasananya makin kacau pas si pelayan teriak ketakutan. Tapi tiba-tiba, satu tebasan dahsyat gak cuma ngancurin satu kepala, tapi langsung memutilasi seluruh tubuh Hydra itu
sampai hancur berkeping-keping. Sang ayah, Gilgran, malah kegirangan melihat hasil yang gak biasa ini. Dia ngawasin anaknya dengan penuh rasa penasaran. Sementara Krono kelihatan baru aja nembus kekuatan luar biasa yang melampaui lantai 7. Semua ini bikin penasaran, gimana caranya dia bisa dapat kekuatan segila itu. Dari awal Gilgran bener-bener takjub, tapi yang bikin bocah kita kesan adalah si ahli nujum mayat hidup ini, sama sekali gak geser dari tempatnya berdiri. Seolah-olah tingkat kekuatan ini gak ada apa-apanya di mata Gilgran, bikin Krono curiga kalau ayahnya masih nyembunyiin kartu as yang mematikan. Gak peduli soal itu, bocah kita cuma pengen hajar dia sekarang juga. Jadi dia langsung ngarahin pedangnya ke Gilgran sebagai lawan berikutnya. Visualnya keren banget, nunjukin bayangan Gilgran yang terpantul jelas di bilah pedang Krono. Dia ngerahin seluruh tekad pedangnya buat ngebas ayahnya sendiri, yang malah kelihatan santai dan terhibur. Pelayan setianya langsung teriak, mohon-mohon, supaya tuan mudanya berhenti karena nekat dikit lagi bisa bikin dia mati konyol. Maju dikit, mati. Chauro langsung bentak Pan buat mundur jauh-jauh, karena kalau cewek itu berani menghalangi jalannya, dia bakal mencincangnya tanpa ampun. Ancaman mengerikan itu bikin Pel langsung pingsan mendadak. Kocak banget sih, karena tiap kali cewek ini ngomong sama orang, dia pasti pingsan tanpa sebab. Pokoknya, si Gilgamesh kecil sekarang lagi melototin ayahnya yang jahat, dan si ayah malah senang banget melihat tatapan penuh dendam anaknya. Kalian lihat sendiri kan? Keberhasilan dia ngebantai Hydra mayat hidup membuktikan kalau levelnya sekarang udah beda jauh, bahkan pancaran mananya aja bikin si pelayan langsung pingsan. Jelas beda jauh sama sosok si yang dikenal Gilgran dulu, tapi dia penasaran apa langkah anak ini selanjutnya. Sambil nahan amarah, dewa pedang kita bersumpah bakal mencincang dan ngehancurin ayahnya sekarang juga di tempat ini. Dia melompat maju sambil ngaktifin kemampuannya, langsung mengarah ke leher raja. Tapi pas serangannya hampir kena, ayahnya tiba-tiba hilang dan muncul di sebelahnya. Langsung ngehantam lututnya ke Krono dengan tendangan super telat yang bikin dia tersungkur ke tanah. Biarpun Krono punya kekuatan gila, kehebatan Gilgran jauh melampaui dia. Gilgran langsung teleportasi ke depan anaknya dan ngingetin dia buat tetap fokus. Hantaman berikutnya bikin Krono babak belur, sampai terpental jatuh lagi ke tanah. Bocah ini beneran diperlakuin kayak bola yang ditendang-tendang, tapi dia gak menyerang, dan terus menyerang pakai mana merah tua buat nebas ayahnya, sekali lagi. Serangan itu langsung dipatahkan Gilgran dengan mudah. Gak ada harapan, Gilgran ngebanting bocah itu lagi, dan terus-menerus mengalahkannya tanpa ampun. Memang benar bocah ini masih lemah, tapi perbedaan kekuatannya sekarang dibanding yang dulu benar-benar jauh banget. Gilgran beneran penasaran gimana caranya sih bisa ngebuka potensi terpendam ini. Apa mungkin ini karena efek darah keturunannya yang bergejolak? Sementara itu, bocah kita lagi nahan tekanan luar biasa sampai dia gak bisa bangkit dari tanah. Ini jurus yang sama kayak yang dipakai Gilgran dulu, mana milik ayahnya beneran beda kelas dari yang lain. Bisa ngancurin siapapun yang menghalanginya. Biarpun dia gak tahu apa yang disembunyiin Gilgran, dia yakin kematian bakal jemput kalau terus begini. Harga dirinya terlukan. Saat ini, insting dewa pedangnya menjerit kencang. Bayangan buat mati dan kalah untuk kedua kalinya beneran kedengaran memalukan banget. Kesempatan emas ini terbuang sia-sia tanpa perlawanan berarti. Gilgran cuma meremehkan bocah itu. Nanya apa dia udah gak bisa ngomong lagi. Tekanan itu akhirnya dilepas sambil menikmati keheningan sang anak sebagai jawaban pas. Saat pergi, kepala keluarga itu kembali negasin aturan mutlak kalau kemenangan adalah satu-satunya keadilan yang dia punya. Berkat bocah itu yang berhasil ngebantai Hydra, dia udah ngebuktiin keadilannya, yang jadi satu-satunya alasan kenapa ayahnya mau memaafkan kelakuan si sebelumnya. Malahan, Gilgran dengan senang hati mau ngasih hadiah apapun yang anak itu mau. Situasi ini beneran bikin Krono ngerasa pecundang, karena dia diremehin habis-habisan sama musuh bebuyutannya. Kenangan tentang orang-orang tercinta kembali melintas di kepalanya. Tapi dia udah gak takut apa-apa lagi, karena dia pernah mati sekali. Daripada bertindak gegabah kayak sebelumnya, sang dewa pedang berniat ngelakuin apa aja buat ngerencanain balas dendam sambil ngumpulin semua informasi tentang ayahnya. Buat hadiahnya, Krono meminta ayahnya buat nunjukin mayat hidup yang dia kendaliin, bikin Gilgran tertarik gara-gara permintaan tak biasa dari anaknya ini. Kepala keluarga itu menyuruhnya buat ngikutin dia, dan malamnya, mereka masuk ke semacam ruangan labirin,
Satu hal yang bikin Gilgran penasaran setengah mati adalah kenapa anaknya mendadak tertarik sama mayat hidup. Krono beralasan kalau dia cuma pengen dapat kekuatan, sama kayak yang dia rasain dari Hedra tadi. Ambisinya buat jadi kuat bikin Gilgran kagum. Tapi mendadak, langkah bocah kita terhenti seolah rasa lelahnya udah memuncak dan tubuhnya gak sanggup lagi bergerak. Kalian tahu apa yang gawat? Dia lagi kena efek serangan balik dari kemampuan mananya. Kalau sampai dia pingsan sekarang, semuanya bisa langsung berantakan. Demi istrinya, demi keluarga dan seluruh anak buahnya, dia harus mastiin dirinya gak boleh tumbang. Momen ini langsung ngingetin dia sama kenangan manis masa lalu pas dia masih jadi dewa pedang agung. Walau tampangnya sangar kayak cowok idaman sejati, istrinya yang manis selalu berhasil bikin dia salting pas pamer gaunnya. Krono sok-sokan bersikap cuek, tapi istrinya langsung menarik kerah bajunya dan negasin kalau dia harus jadi panutan yang baik buat rakyat di Kekaisaran Kirtia. Istrinya pengen dia kelihatan rapi, jadi dia merapikan kerah bajunya sambil memuji ketampanannya yang luar biasa. Senyuman istrinya aja udah cukup buat bikin cowok ini bertahan. Nolak rasa pingsan itu murni karena kekuatan tekadnya. Tentu aja, Krono hancur banget karena gak bisa nyelamatin istrinya dari bajingan itu. Tapi dia juga gak sabar buat ngebunuh Gilgran suatu hari nanti. Akhirnya, mereka berdua sampai di tempat penyimpanan monster mayat hidup milik ayahnya. Reaksi pertama bocah kita langsung panik. Dia bener-bener gak percaya sama apa yang dia lihat di depan matanya. Gila banget, lautan monster biru beneran memenuhi seluruh isi fasilitas itu, sampai Krono sendiri bingung makhluk apa sebenarnya yang lagi dia lihat. Gilgran lalu ngejelasin kalau mayat hidup gak punya emosi ataupun kehendak. Tapi sesekali dia nemuin mayat hidup yang unik, dan kali ini, dia dapat satu yang sangat menarik. Sesosok wanita yang terus menangis tanpa henti, seolah dia lagi merindukan seseorang. Dan ya, sekejam dan sepede apapun kedengarannya, mayat hidup ini ternyata adalah istri kesayangan dari jagoan kita. Gilgran bercerita kalau wanita ini gak pernah berhenti menangis, bahkan setelah kehilangan nyawanya, bikin dia kagum sama batas tekad manusia. Lebih parahnya lagi, kepala keluarga jahat itu malah menyuruhnya mendekat buat melihat mayat hidup itu, yang sekarang lagi mengulurkan tangan ke arah Krono seolah dia mengenali suaminya. Bocah kita murka, darahnya serasa mendidih melihat istrinya begitu. Seluruh tubuhnya pengat langsung menggorok leher Gilgran sekarang juga, tapi dia terpaksa menahan diri demi waktu yang tepat. Dia benar-benar bertekad bulat buat ngebalisin dendam Hanan, tapi pertama-tama, dia harus ngebongkar rahasia kekuatan ayahnya dulu. Peduli amat meski harus melewati lautan darah sekalipun. Pertemuan dengan labirin mayat hidup, sekaligus istrinya sendiri jelas gak gampang buat dilupain begitu aja. Dia cuma bisa berbaring di tempat tidurnya, sambil terus memikirkan kondisi tragis Hana. Hujan deras turun, tapi hasrat membara buat ngebalesin dendamnya makin membakar jiwa. Dia bersumpah bakal ngabisin Gilgran selamanya. Besok paginya, pelayan datang mengetuk pintu kamarnya, tapi dia kaget karena jagoan kita ternyata udah bangun. Pelayan itu merasa bersalah banget, berniat menebusnya. Dia buru-buru menyajikan teh hangat, tapi anehnya, bocah itu sama sekali gak bergeming dari tempatnya berdiri. Ingatan buruk kemarin lusa emang masih membayangi pikirannya, tapi cewek ini memberanikan diri buat minta maaf atas kelakuannya kemarin. Bagusnya Sir, setidaknya sang tuan muda sekarang udah berhasil ngebangkitin seluruh mananya. Senengnya bukan main. Tapi pas dia lagi sibuk muji-muji, Krono malah ngelamun, memikirkan cara jitu buat ngebunuh Gilgran, atau mencari tahu rahasia di balik kekuatan gilanya. Satu hal yang dia tahu pasti, menghadapi musuh sekelas Gilgran, trik murahan kayak serangan mendadak, gak bakal mempan. Pengalaman sebagai dewa pedang pun rasanya gak cukup, karena minimnya info yang dia punya. Si pelayan ngira Krono lagi kesel banget sama dia dan langsung nangis bombay, karena merasa bersalah. Padahal, bak pelayan ini gak tahu aja kalau dia sama sekali bukan sumber masalahnya. Krono buru-buru jelasin kalau dia cuma lagi bangun, bukannya sengaja cuekin dia. Tapi dasar pelayan gampang cemas, kelakuannya mirip pacar posesif yang langsung ngira kita benci dia cuma gara-gara telat balas chat. Karena agak risih, dia nanya ke Pel soal mana milik Gilgran, jelas aja Pel langsung angkat tangan. Mana ada pelayan biasa yang tahu soal begituan. Tapi menariknya, dia bilang mana itu sangat unik dan bisa menyedot kehidupan di sekitarnya. Hal ini memperkuat apa yang dirasakan Krono sebelumnya. Mana harusnya jadi energi kehidupan yang lembut. Tapi, kalau mengalir dari pria itu, efeknya malah berkebalikan.
rasanya mirip seperti lubang hitam yang siap melahap nyawa siapa saja. Banyak banget misteri soal kekuatan Gilgren ini, tapi Pel malah lebih khawatir soal ujian besok, padahal luka di tubuh tuan mudanya aja belum sembuh total. Karena bingung, si abang nanya soal detail ujian itu, Pel pun kaget setengah mati melihat dia lupa hari ujian yang wajib diikuti bocah berumur 10 tahun. Itu adalah tradisi latihan keluarga Gilgren. Tapi bagi Krono ini cuma buang waktu. Pel langsung ingatin kalau ujian ini wajib, dan kalau kabur atau gagal bakal langsung diasingkan. Orang lemah gak boleh tinggal di rumah ini. Aturan kejam yang bikin pusing. Krono heran kenapa Gilgren obsesif banget sama kekuatan. Motivasi dia bahkan ngalahin Virgin dari Devil May Cry. Tapi mungkin saja obsesi itu ada hubungannya dengan rahasia kekuatannya. Krono berpikir, apakah dia bisa mendekati Gilgren kalau berhasil lolos ujian nanti? Pel membenarkan hal itu, karena lulus ujian berarti bakal masuk unit penjaga, dia bakal jadi prajurit tingkat bawah, yang bisa menerima perintah langsung dari ayahnya. Alasan yang cukup bagi Krono. Di adegan berikutnya, kita beralih ke arena latihan keluarga. Saudara-saudaranya yang kemarin kalah telak, juga ada di sana saat Krono datang. Melihat si ada di sini, membuat mereka merasa terhina. Mereka gak habis pikir anak haram tanpa mana, bisa ikut ujian. Padahal mending dia ambil kesempatan ini buat langsung pergi diasingkan saja. Mereka mikir dia cuma beruntung kemarin, dan sekarang jadi belagu. Pel sempat teriak minta tuan mudanya santai saja. Meski Krono terus meyakinkan, kalau semuanya bakal baik-baik saja. Jauh di lubuk hatinya, Krono agak cemas dengan keterbatasan fisik tubuh si ini. Tapi diasingkan juga masalah besar, karena dia harus mendekati Gilgren demi membongkar rahasia kekuatannya. Ujian ini adalah kesempatan emas baginya untuk lolos, mengungkap rahasia klan, sekaligus melanjutkan rencana balas dendamnya. Pas si abang lagi sibuk bikin rencana pembunuhan ayahnya, beberapa bocah tengil malah nyamperin dan nanya ngapain dia di sini. Mereka terus ngejek dia sebagai pengecut yang harusnya kabur saja. Si Zack ini malah ngeprovokasi Krono karena sok tangguh di ujian yang bukan buat bocah krempeng. Belum sempat dia selesai bacot, tinju si abang langsung melayang tepat di samping wajahnya. Zack malah bingung dan nanya, apakah pukulan lemah ini cuma gertakan saja? Krono yang malas dengeri langsung neken kepalan tangannya di titik yang sama, mirip gaya pukulan 1 inci Bruce Lee. Pukulan itu langsung bikin si badut pingsan dan ambruk ke tanah, saking kerasnya kena pukul. Mulutnya sampai berbusa dengan posisi jatuh yang super memalukan. Ritual penghinaan instan nih namanya. Krono langsung nantangin yang lain, kalau masih ada yang mau cari ribut, sementara penonton di sana pada melongo bingung kenapa bela diri jarak dekatnya tiba-tiba dewa banget. Di tengah keributan para bocil itu, datanglah sang penguji buat menertibkan situasi. Bapak berkumis luar biasa panjang ini, langsung nyuruh semuanya kumpul, karena ujiannya mau dimulai. Aturan pun dijelaskan kepada 23 peserta yang memenuhi syarat ujian kali ini, semua kandidat serempak setuju. Dan setelah ini konsepnya lumayan sederhana. Ujian ini bertujuan menguji kekuatan setiap keturunan darah Gilgren demi membuktikan kelayakan mereka. Berdasarkan performa nanti, mereka bisa saja direkrut masuk ke dalam unit penjaga elit keluarga yang langsung berada di bawah perintah Gilgren sendiri. Ternyata ini adalah unit elit sekelas pasukan khusus, bukan prajurit kroto biasa. Tugas mereka sangat berat, mulai dari melindungi, memata-matai, hingga melenyapkan segala ancaman. Kriteria kelulusan murni bergantung pada hasil ujian ini, di mana metodenya adalah tes bertahan hidup melawan monster buas yang haus darah. Hanya bocah-bocah yang selamat dari amukan para monster yang bisa lolos, sebab setiap tahunnya selalu ada saja kandidat yang tewas mengenaskan di dalam hutan itu. Terakhir, ada satu aturan tambahan khusus tahun ini, Gilgren tiba-tiba muncul dengan aura berwibawa yang membuat semua kandidat langsung berlutut hormat. Sementara Krono menatap tajam musuh bebuyutannya itu. Pikiran tentang Gilgren yang mempermainkan jasad istrinya membuat amarah Krono menguncang. Dia menahan emosinya demi menghancurkan ujian ini, sambil tetap berlutut memberi hormat palsu pada sang kepala klan. Sang ayah bajingan menyadari tatapan tajam itu, tapi dia tetap lanjut menjelaskan aturan tambahan mengenai pendamping berupa mayat hidup. Rupanya, masing-masing peserta akan diberikan satu undet untuk ditemani dalam misi ini. Tugas mereka adalah melindungi undet itu seolah sedang latihan menjaga tuan mereka sendiri. Kalian pasti udah bisa tebak arahnya, kemana kan?
Setiap peserta dirantai bersama satu monster undead, dan Gilgran bahkan sengaja memutus pasokan mana monster itu. Artinya, kalau undead itu hancur di tengah ujian, mereka gak bakal bisa bangkit lagi. Untungnya, undead yang dipasangkan dengan Krono bukanlah jasad mendiang istrinya sendiri. Kemalangan itu jatuh ke tangan salah satu saudaranya, yang malah mengejek jasad itu, menjijikan. Di sini amarah Krono makin membara, karena sadar kalau Gilgran sengaja melakukan kegilaan ini. Gilgran ini emang raja provokator sejati yang hobi banget mancing emosi orang, tapi ya sudahlah. Mari lihat bagaimana Krono bakal menghancurkan ujian ini demi menghabisi si ayah bajingan itu. Ujian pertama adalah bertahan hidup. Para peserta mulai bergerak demi memamerkan kekuatan mereka di hadapan sang ayah. Sementara Krono cuma fokus mencari cara agar bisa mendekati Gilgran. Ini satu-satunya jalan baginya. Gak peduli rintangan sekonyol apapun yang menghadang. Sebagai sang dewa pedang, fokus utamanya cuma membalaskan kematian Hana. Dalam obrolannya bersama Pel tempo hari, dia diberitahu kalau martabat keluarga ini murni diukur dari kekuatan, latihannya bahkan sudah dimulai sejak mereka baru saja lahir. Beberapa dari mereka bahkan tega menelantarkan saudara sendiri, hanya yang paling kejam yang bisa bertahan hidup, dan Pel berharap tuan mudanya bisa mengingat nasihat berharga itu baik-baik. Setelah sempat terdiam, dia mulai merasa risih karena semua orang di tempat ini selalu saja membicarakan soal kekuatan. Krono tidak melihat ada gunanya tradisi keluarga konyol ini, meskipun dia tahu klan Gilgran sangat disegani oleh negara-negara tetangga, karena kekuatan tempur mereka yang luar biasa besar. Hal ini sempat membuat Krono agak heran, sebab pengaruh keluarga Gilgran rasanya terlalu berlebihan untuk sekadar klan militer biasa. Mereka tidak memiliki apapun untuk dilindungi tapi sangat terobsesi dengan kekuatan. Makin banyak dia tahu, makin besar pula misteri yang menyelimuti Gilgran. Bella sendiri menyarankannya untuk tetap mengikuti aturan keluarga, agar dia tidak diusir dari sana. Pel cuma ingin tuan mudanya bertahan di sana selama mungkin, tapi kembali ke masa kini, undead milik Hana malah diberikan ke bocah pirang jelet yang langsung merengek minta ganti monster lain. Namun, penguji itu menegaskan, kalau keputusan tuan mereka mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat, apalagi rantai itu sudah dilapisi sihir khusus dari Gilgran sendiri yang baru akan lepas saat mayat hidup itu hancur, tetap saja. Isi abang merasa sangat risih karena harus membawa beban tidak berguna di tengah ujian. Menariknya, Gilgran malah ikut campur dan menyuruh bocah itu melakukan apa saja sesuka hatinya karena kondisi mayat hidup itu sama sekali tidak penting baginya. Sang ayah menyuruhnya pergi saja dari rumah jika masih keras kepala. Hal ini seketika membuat si bocah menarik kata-katanya kembali dan langsung sok percaya diri untuk sukses. Merasa omong kosong ini sudah cukup, Gilgran berbalik dan hanya berpesan agar anak-anak itu melakukan yang terbaik. Ucapan itu membuat si adik kegirangan mirip anak gadis, tapi tiba-tiba Krono merebut semua perhatian dengan memanggil ayahnya secara langsung. Dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, membuat Gilgran terpaksa berhenti sejenak untuk mendengarkannya. Bocah itu dengan lantang berkata bahwa dia pasti akan lulus ujian ini, tapi dia meminta sang ahli nujum untuk selalu menempatkannya tepat di sisinya. Gilgran tidak menganggap serius omongannya dan langsung menghilang dari pandangan, menjelaskan kalau semua itu tergantung dari sekuat apa kemampuan yang akan ditunjukkan bocah itu nanti setelah kepergiannya. Krono malah harus menghadapi si abang menyebalkan yang terus berteriak karena dianggap tidak sopan pada tuan mereka. Namun, jagoan kita membalasnya dengan nada bicara yang sangat mengancam. Dia menegaskan bahwa jika si abang berani membiarkan ada satu goresan saja pada mayat hidup miliknya itu, Krono sendiri yang akan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Setelah mengatakannya, dia langsung berbalik pergi, membuat si rambut pirang kebingungan setengah mati tanpa tahu apa maksudnya. Tapi anehnya, dia malah menganggap ancaman itu sebagai tantangan rivalitas yang tidak boleh dia kalahkan. Si pirang sok keras ini berlagak mirip karakter utama, padahal Krono sama sekali tidak peduli pada bocah berisik itu. Sementara itu, sang pengadil menyelesaikan semua persiapan dan mengumumkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai ujian. Api yang dititipkan oleh tuan mereka menyala terang sebagai tanda dimulainya ujian, lalu langsung melahap seluruh tubuh para peserta. Alih-alih membakar kulit, kobaran api ini ternyata berfungsi sebagai sihir pemindah instan, membuat mereka semua lenyap tanpa bekas dalam sekejap. Sang pelayan merasa sangat cemas,
sedangkan Krono kini sudah mendarat di tengah hutan belantara yang dipenuhi monster sihir. Dia dan rekan mayat hidupnya yang buntung itu harus bertahan hidup bersama. Krono menduga kalau para peserta lainnya kemungkinan besar berada tidak jauh dari posisinya saat ini. Petualangannya dimulai dengan menyelidiki area sekitar terlebih dahulu. Namun dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan peserta lain sama sekali. Hal ini membuatnya mulai curiga jangan-jangan ada pengawas rahasia yang sedang memantau mereka. Secara mengejutkan, sebuah tulisan tiba-tiba terukir sendiri di atas tanah. Pesan itu berfungsi sebagai panduan aturan untuk bertahan hidup selama 3 hari di hutan ini, sembari melindungi mayat hidup mereka. Mengingat filosofi kejam keluarga ini, Krono merasa aturan itu agak terlalu gila, karena dia bahkan harus menyingkirkan saudaranya sendiri demi menduduki posisi puncak. Namun lewat ujian ini pula, dia bisa mengungkap alasan di balik rasa haus kekuasaan yang tidak terbatas milik Gilgran. Tepat saat itu, seekor burung raksasa yang tampak mengerikan melesat cepat di atas kepalanya. Rupanya para monster sihir di tempat ini tidak mau membuang waktu dan langsung memburu mangsanya, membuat Krono tidak perlu repot-repot mencari mereka. Burung buruk rupa itu langsung mengincarnya, tapi Krono sama sekali tidak merasa takut karena dia sudah pernah mati sebelumnya. Menolak mengulangi kesalahan yang sama di kehidupan kedua ini, Krono dengan gesit menghindari serangan tersebut. Dia yakin ini adalah jalan pintas tercepat demi mencapai tujuannya dan bersumpah akan lulus ujian ini sebagai si. Sembari melompat menjauh untuk mengamankan mayat hidupnya, dia menebas monster itu dengan sangat mudah hingga potongan tubuhnya langsung ambruk berhamburan di tanah. Pertarungan pertama selesai begitu saja, membuktikan kalau pengalamannya sebagai seorang petarung pedang suci masih sangat tajam. Tapi baru saja dia membereskan satu monster, ancaman lain berupa gorila petir langsung melompat maju untuk menghancurkannya tanpa ampun. Ujian ini mulai terasa menyebalkan karena gangguan para monster yang tiada habisnya. Mengingat dia baru saja mengalami 2 kekalahan memalukan dari Gilgran, Krono sedang dalam suasana hati yang sangat buruk dan berniat menebas apa saja sebagai pemanasan. Pertarungannya dilewati begitu saja, namun dia bertanya-tanya, apakah semua ini sudah cukup untuk membuatnya lulus atau para pengawas sedang sibuk menghitung poin mereka. Tiba-tiba saja, indera tajam Krono mendeteksi sebuah serangan mendadak dari arah samping dan langsung menahannya. Penyerang itu adalah berandalan sombong yang memuji refleks hebat Krono meski tahu dia tidak punya mana. Krono sendiri tidak paham apa maunya si pengganggu ini. Si saudara menyebalkan ini enggan basa-basi dan hanya ingin menyingkirkan semua orang lemah seperti Krono yang menghalangi jalannya. Ekspresi wajah Krono langsung berubah malas, seolah menantangnya untuk segera tutup mulut dan maju saja jika berani. Semua badut di tempat ini terus-terusan mengoceh soal kekuatan adalah segalanya. Krono sudah sangat muak mendengarnya dan berniat menunjukkan kepada mereka seperti apa wujud kekuatan yang sesungguhnya. Tanpa mana inilah, tanpa mana itulah. Krono akan segera memberi mereka pelajaran berharga tentang rasa kekalahan. Pertarungan dimulai saat bajingan itu melompat menyerang terlebih dahulu. Karena berpikir menyerang duluan akan menjamin kemenangan, dia bahkan bermain licik dengan melepaskan serangan kejutan dari tangan palsunya. Jagoan kita sempat kagum dengan kenekatan bocah ini. Kantung mirip granat itu meledak tepat di arahnya. Namun alih-alih terluka parah, Krono menahan hantaman keras tersebut dengan sangat santai tanpa masalah sedikit pun. Di detik berikutnya, jagoan kita bergerak sangat cepat melewati bocah itu dan menebas pergelangan kakinya dengan cara yang sangat mengerikan hingga membuatnya tersungkur di tanah. Rupanya sebelum itu, Krono telah menciptakan bayangan semu untuk mengecoh lawannya. Berkat kelembaban udara di dalam hutan, efek ilusi gerakan tubuh Krono menjadi berkali-kali lipat lebih nyata. Bocah itu sama sekali tidak mengerti penjelasan ilmiah tersebut. Sementara itu, Krono bergumam bahwa di kehidupan lamanya, dia sudah terlalu sering melihat tipe orang sombong seperti ini. Dia bisa menebak jenis serangan yang akan digunakan musuh hanya dengan melihat posisi kaki mereka saja. Begitu juga dengan raut wajah mereka. Membaca pergerakan para penipu licik seperti ini sudah menjadi kebiasaan lamanya sejak dulu. Jagoan kita langsung menghancurkan tangan palsu itu karena telah berani meremehkannya. Sembari merengek ketakutan di tanah, berandalan sombong itu masih mencoba meluncurkan serangan licik lainnya, tapi dia malah kembali dibuat tidak berkutik saat Krono dengan kejam menginjak keras tangannya. Krono memperingatkannya agar segera berhenti bertingkah konyol
dan mulai belajar dari kesalahannya untuk sekali saja. Krono menyadari bahwa menargetkan mayat hidup milik lawan daripada menyerang langsung adalah strategi pertarungan yang jauh lebih efektif. Pepe berandalan licik seperti orang ini pasti mengandalkan taktik kotor tersebut. Pikiran bahwa Hannah mungkin dipegang orang lain terus mengganggu ketenangannya. Akhirnya Krono langsung menebas tangan mayat hidup milik si berandalan, memutuskan koneksinya dan otomatis membuatnya langsung didiskualifikasi dari ujian. Bocah itu akan segera diasingkan dari keluarga, membuatnya terus mengutuk nasib sialnya sembari meneriakkan hinaan kemarahan. Saat Krono berjalan pergi, dia bertekad tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun, mulai sekarang, karena menghabisi Gilgran adalah prioritas utamanya yang paling penting. Di sudut lain hutan, salah satu pengawas ujian tampak menyaksikan seluruh pertarungan barusan dengan saksama. Dia benar-benar terkejut melihat tuan muda yang sebelumnya dianggap tidak memiliki mana sama sekali bisa sekuat ini. Tingkat kekuatan yang ditunjukkannya saat ini sudah berada di level yang sangat berbeda. Nah, sekarang kita beralih ke nasib Hannah yang terjebak bersama si abang penakut saat dikejar monster raksasa lapar. Monster berukuran luar biasa besar ini sebenarnya adalah ancaman tingkat kelas A-, membuat perjuangan si penakut untuk bertahan hidup menjadi sangat sulit. Monster itu menyadari keberadaannya di balik batu besar dan langsung menerjang untuk menghancurkannya. Si pirang beruntung bisa menghindar di detik terakhir dan langsung berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan nyawanya yang sedang di ujung tanduk. Pertarungan ini juga diawasi ketat oleh sang pengawas yang tahu kalau ini adalah akhir bagi Gara. Gara tidak akan sanggup menghadapi musuh sekuat ini sendirian. Monster itu terus memburunya tanpa memberi celah sedikit pun, membuat Gara kehabisan napas karena terus berlari cepat. Dia tentu jauh lebih menghargai nyawanya sendiri dibanding ketakutan diasingkan keluarga, sehingga dia sempat berniat menggunakan mayat hidup sebagai umpan. Namun, ancaman mengerikan dari Krono tiba-tiba terlintas di kepalanya dan membuatnya mengurungkan niat kotor tersebut karena terlalu ketakutan. Gara sangat memahami arti tersembunyi di balik kata-kata tajam Krono waktu itu. Dia menganggap ancaman tersebut sebagai sebuah undangan rivalitas yang resmi. Si pirang justru merasa sangat bersemangat untuk menerima tantangan ini demi membuktikan kemampuannya di hadapan sang rival. Alih-alih terus melarikan diri, dia malah berhenti dan berbalik menantang monster itu secara langsung. Sayangnya, rencana nekat itu tidak berjalan mulus karena si raksasa langsung mengamuk hebat dan menyuruhnya menyingkir dari hadapannya dalam sekejap. Monster itu menampar tubuhnya dengan keras layaknya serangga pengganggu. Meski begitu, si pirang tetap menolak untuk melarikan diri dan memilih beradu kekuatan secara langsung, mengejutkan sang pengawas yang melihat peningkatan agresivitas serangannya. Sayangnya, sekeras apapun dia mencoba, si pirang menderita luka parah. Di setiap benturan, monster kelas A itu kini mengalirkan mana kuat ke tubuhnya dan bersiap meluncurkan pukulan terakhir untuk menghabisinya. Saat semua terasa berakhir, jagoan kita muncul dengan cara yang berbeda dan mendarat layaknya seorang pahlawan, memotong lengan monster tersebut dengan satu tebasan bersih. Baik Gara maupun si monster sama sekali tidak menduga kedatangan Krono yang kini diselimuti oleh pancaran mana yang sangat indah. Kemunculannya yang tiba-tiba ini mungkin terlihat seperti aksi penyelamatan yang keren. Tapi sebenarnya jagoan kita hanya merasa kesal karena si pirang terbukti gagal menjalankan tugas pentingnya dengan baik. Krono hanya bersyukur bisa datang tepat waktu demi melindungi Hannah, sambil menegaskan bahwa jika Gara berniat menggunakan mana, dia harus bisa mengukur perbedaan kekuatan mereka terlebih dahulu. Lucunya, si pirang justru mengira kalau saingannya ini sengaja datang untuk menyelamatkannya, layaknya seorang putri kerajaan. Krono menyuruh bocah itu mengikuti perintahnya jika masih ingin hidup melewati pertempuran ini. Namun monster itu mengaum keras, sementara Gulica malah sok jagoan, mengklaim bahwa ia sanggup menebas monster itu sendirian. Di sisi lain, Krono masih terbayang mendiang istrinya yang tampak menangis pilu. Rasa sakit luar biasa langsung menusuk dadanya. Hasratnya untuk menyelamatkan sang istri benar-benar tidak terbendung lagi. Di saat yang sama, si rambut pirang merasa aneh melihat hubungan mereka. Curiga jangan-jangan Krono menyukai mayat hidup berumur. Tapi lupakan itu. Saat ini Gilgran sedang santai mengawasi ujian menggunakan bola kristal. Sama sekali tidak peduli pada peserta lemah yang akan gugur. Sang asisten memperkirakan setidaknya hanya 1 atau 2 orang yang akan bertahan hidup. Matanya melirik ke arah monster peringkat A.
binatang sihir mengerikan yang seharusnya tidak berkeliaran di dalam hutan itu. Raja Iblis Necromancer itu malah tersenyum girang, membenarkan bahwa monster tersebut memang bukan bagian dari ujian baginya. Semua kekacauan ini hanyalah sebuah hiburan yang sangat menyenangkan. Meski ini akan menjadi ujian yang sangat brutal bagi para peserta, perbedaan kekuatan monster peringkat A dan peringkat B bagaikan bumi dan langit. Tidak akan ada satupun bocah berumur 10 tahun yang bisa mengalahkan makhluk ini. Apalagi monster ini punya kemampuan khusus. Bicara tentang kemampuan itu, si monster mengalirkan mana dan menumbuhkan kembali lengannya mirip Piccolo. Kemampuan regenerasinya benar-benar luar biasa cepat. Gullicha langsung menyerah dan berniat kabur, mengabaikan semua peringatan keras dari Chrono. Monster itu menganggap mereka sebagai mangsa empuk dan langsung menerkam. Untungnya Chrono berhasil menahan serangan tersebut dengan sangat tipis, menyelamatkan nyawa mereka berdua. Chrono berhasil menangkis makhluk itu, namun ia sangat kesal dengan si idiot yang membangkang dan malah menjadi sasaran empuk. Tak lama kemudian, monster peringkat A itu menunjukkan kemampuan kedua berupa tembakan duri mematikan dari tulang belakangnya yang untungnya bisa dihindari oleh Chrono. Tembakan duri itu melesat sangat cepat tanpa henti. Coba kalian bayangkan, monster ini bahkan meregenerasi tubuhnya secara terus-menerus untuk mempercepat gerakannya sendiri. Memperhitungkan kecepatan regenerasi musuh, Chrono langsung melesat menyerang karena yakin ayahnya pasti terlibat dalam kekacauan ini. Pertama, ia menebas lengan monster tersebut, namun bagian tubuh itu langsung tumbuh kembali secara instan. Situasi makin gawat karena monster ini bisa memulihkan diri tanpa batas. Sialnya, Chrono bahkan tidak bisa mengeluarkan setengah dari teknik santo pedangnya, karena sang ayah beserta para pengawas ujian sedang mengawasinya dengan ketat. Dengan kata lain, pilihannya sangat terbatas dan ia tidak bisa menunjukkan seni pedang terbaiknya selain menghindar. Rahasia reinkarnasi dalam dirinya tidak boleh sampai terbongkar oleh siapapun. Chrono khawatir hal itu akan membahayakan Hanar sekaligus merusak rencana utamanya. Ia harus menghadapi monster peringkat A ini. Sadar betul bahwa ia tidak bisa terus-terusan menahan diri. Di tengah pikirannya yang kalut, ia menenangkan diri sebagai seorang santo pedang sejati. Sementara Gullicha terheran-heran melihat bagaimana si pecundang lemah ini bisa menjadi sekuat ini. Namun Chrono sedang tidak ingin bercanda dan langsung menyuruhnya diam. Sambil menggenggam erat pedangnya, pria ini melepaskan gelombang mana warna-warni yang sangat dahsyat. Sang pengawas terkejut melihatnya, walau tidak bisa mengungkap identitas aslinya. Chrono tidak mau mati sia-sia di sini dan berniat menggunakan ilmu pedang Gluconian untuk menghancurkan monster ini dalam sekali tebas. Berbekal keyakinan penuh, ia langsung melesat maju ke depan demi melancarkan satu tebasan mematikan. Saat Chrono berencana memakai ilmu pedang Gluconian yang jarang diketahui orang, kepala pelayan Gilgran justru dibuat terbelalak kaget melihat penampakan mengerikan monster di depannya. Sang pelayan bahkan tidak pernah membayangkan dalam mimpi terburuknya bahwa tuannya akan mengirim monster modifikasi peringkat A ke arena ujian. Ia sangat paham bahwa sang tuan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap anak-anak berdarah keturunannya sendiri. Namun bagian yang paling mengkhawatirkan adalah mereka semua masih anak-anak berumur 10 tahun yang biasanya bahkan belum lama berhenti mengompol. Di saat pelayan itu tenggelam dalam kecemasan, tubuh kecil Chrono mendadak melesat kencang ke arah si monster dengan niat bulat untuk menghancurkannya berkeping-keping. Binatang sihir peringkat A itu melepaskan serangan kilat berwarna keunguan yang dahsyat, tapi Chrono langsung menangkisnya secara langsung dengan tebasan berbarut aura emas hingga kedua kekuatan itu berbenturan hebat. Gullicha yang menyaksikan pertarungan dari dekat langsung mengompong karena ketakutan. Chrono dengan cepat membalikkan keadaan saat ia menebas bersih kedua lengan monster tersebut, tepat di bagian bahu, sekaligus menyisakan luka sayatan yang sangat dalam di selangkangan kirinya. Sayangnya, ia masih gagal menghabisi makhluk itu, karena sebagian besar fokusnya terpakai untuk menangkis serangan sebelumnya. Gullicha semakin gemetaran setelah melihat bagaimana tanah di sekitar mereka sampai hancur berantakan akibat benturan kekuatan tadi. Sesuai dugaan, monster peringkat A itu memulihkan seluruh lukanya dalam sekejap mata, bahkan menumbuhkan kembali kedua lengan yang terputus tanpa masalah sedikit pun. Melihat hal ini, Chrono mulai merasa sedikit cemas karena sisa mananya terkuras dengan sangat cepat. Ia sadar jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, ia tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Tepat di saat itu,
kakaknya yang tidak berguna dan suka membuang. Gulica menunjuk ke arah mayat seorang pria yang terkena dampak serangan tadi dan bertanya siapa sebenarnya orang itu. Krono menjelaskan bahwa pria itu pastilah pengawas ujian yang ditugaskan untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Namun nasibnya berakhir tragis saat monster menyerang. Gulica mengaku sama sekali tidak menyangka ada pengawas yang mengintai mereka dari awal. Ketika Krono memandangi jasad pengawas itu, matanya tiba-tiba tertuju pada bola mata dengan pupil naga yang telah hancur, namun masih memancarkan kobaran api biru misterius. Ia segera menyadari bahwa ayah pemilik tubuh ini pasti menggunakan bola mata itu untuk memata-matai anaknya. Krono merasa sangat yakin akan hal itu, karena sekarang ia tidak merasakan adanya hawa pengintaian lagi. Hal ini langsung memberinya sebuah ide brilian. Tenang saja kawan, sekarang ia bisa dengan bebas mengeluarkan ilmu pedang rahasia Kiltia miliknya. Ia mulai bersikap serius, karena ingin menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin sebelum pengawas baru dikirim dan rahasianya terbongkar. Melihat aura hitam keemasan memancar dari tubuhnya, si kakak tak berguna itu bertanya apa yang ingin ia lakukan. Krono mengabaikannya sepenuhnya dan langsung bersiap melancarkan jurus pertama dari ilmu pedangnya yang dikenal sebagai Hawkwind. Serangan tersebut mengirimkan tebasan bayangan hitam yang seketika memotong tubuh monster menjadi beberapa bagian sekaligus. Seni pedang Kiltia ini memiliki 7 jurus legendaris yang kabarnya diciptakan langsung oleh Santo Pedang pertama di kekaisaran tersebut. Kabarnya, jurus pedang legendaris ini terlahir karena masing-masing teknik awalnya dipakai untuk membantai salah satu dari 7 binatang sihir purba. Di dunia sihir saat ini, hanya Krono satu-satunya orang yang sanggup menguasai ketujuh jurus tersebut dengan sempurna. Kembali ke medan pertempuran, pemuda kita melompat ke udara dan menggunakan jurus keempat bernama pedang ular. Namun, ia terpaksa mundur ke belakang setelah tebasan itu kembali gagal untuk menghabisi monster tersebut secara total. Ia mengertakkan gigi karena kesal, menyadari bahwa tubuh bocah kecil yang rapuh ini ternyata belum sanggup mengimbangi kecepatan gerakannya yang sesungguhnya. Karena itu, ia langsung melesat maju kembali untuk melancarkan jurus pedang lainnya. Sambil melompat tinggi ke atas, ia menyeret makhluk mati hidup yang terikat bersamanya itu terbang ke udara. Ia kemudian menghantam tanah dengan sangat keras menggunakan jurus ketiga yang dikenal sebagai tanduk badak. Di sisi lain, Tuan Gilgran menggunakan kekuatan kegelapannya untuk mencoba memulihkan kristal pemantau miliknya yang sempat hancur selama pertempuran dahsyat tadi. Sang pelayan menyadari senyuman tuannya dan bertanya apa yang terjadi. Namun Gilgran memilih untuk diam saja. Pada saat ini, monster sihir itu telah kembali ke wujud semula setelah berhasil meregenerasi setiap organ dan bagian tubuhnya yang hancur tadi. Melihat monster tersebut kembali bangkit berdiri tegak, Krono segera bersiap-siap untuk melancarkan serangan berikutnya. Ia sudah mendaratkan banyak tebasan telah, namun belum ada yang berhasil. Kini ia kembali cemas karena persediaan mananya menipis dengan sangat cepat. Ia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan kartu as andalannya. Lalu menunggu momen terbaik saat monster peringkat Aitum menyerbu ke arahnya dengan kecepatan penuh. Gulica buru-buru bersembunyi di balik batu besar karena sangat ketakutan. Ia tidak mau terlibat dan berakhir tewas mengenaskan seperti nasib sang pengawas ujian tadi. Begitu monster itu melompat cukup dekat, pemuda kita langsung mengeluarkan jurus kedua dari ilmu pedang Kiltia yang legendaris, yaitu kurungan anjing petarung. Ia mengurung monster tersebut di dalam jebakan energi pedang dan menggunakan teknik rahasia itu untuk melacak letak pasti inti kehidupan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Begitu tahu letaknya, dia langsung melancarkan satu tebasan bersih lagi. Kali ini dia membelah monster itu menjadi dua, sekaligus menghancurkan intinya untuk membunuhnya selamanya. Saat inti hancur, dia melihat bekas manipulasi di sana dan langsung murka begitu menyadari kalau Gilgran pasti dalang di balik semua ini. Melihat semua ini, si saudara tidak berguna yang bernama Gulika tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia saksikan sendiri. Dia belum pernah melihat ilmu pedang mengerikan seperti itu sebelumnya, dan tiba-tiba menyadari betapa terancamnya posisi dia sekarang. Tapi, meski menolak kalah dari saudaranya, tubuh si tidak mampu lagi menahan beban berat akibat menggunakan kekuatan sebesar itu dan amruk kesakitan. Dia berjuang keras untuk tetap bertahan, namun akhirnya gagal dan pingsan sepenuhnya di atas tanah. Begitu si kehilangan kesadaran, Gulika langsung berlari menghampirinya untuk memastikan apakah dia masih hidup. Dia mandi keringat dingin
saat menatap monster raksasa yang tewas tergeletak di dekatnya. Saat itulah, ingatan masa lalu kembali muncul di benaknya tentang ibunya yang selalu mengingatkan bahwa dia memikul tanggung jawab besar sebagai putra dari istri ketiga sang tuan tanah. Sang ibu dengan lembut memperingatkan bahwa dia tidak akan pernah menoleransi aib jika putranya sampai diasingkan. Dia menyuruh Gulika melakukan apa saja demi tujuan itu, bahkan jika harus membunuh saudara-saudaranya sendiri. Mengingat kata-kata itu, anak ini perlahan tersenyum dan niat jahatnya langsung terlihat sangat jelas. Saat adegan berganti, Chronogawis mendapati dirinya berdiri di padang rumput yang luas, kembali ke dalam tubuh aslinya. Dia heran di mana tepatnya berada dan bagaimana bisa sampai di sana. Di depannya, dia melihat para mayat hidup yang diciptakan dari jasad mantan rekan-rekannya dulu. Perasaan aneh muncul di dalam dirinya, dan dia langsung berteriak ke arah mereka. Saat itulah, dia melihat istrinya yang cantik, Hannah, berdiri di belakang mereka sambil tersenyum. Hannah mulai menangis sambil perlahan berjalan mendekat dan memegang lembut kepalanya dengan kedua tangan. Namun, sesaat kemudian, dia berubah kembali menjadi mayat hidup mengerikan setelah diubah oleh Lord Gilgrand, dan darah mulai menetes dari tubuhnya membasahi sang pahlawan. Chrono mendadak terbangun dari mimpi buruk itu dan mendapati pelayannya, Bel, sedang duduk setia di sampingnya. Bel sangat gembira melihatnya akhirnya tersadar dan langsung bergegas mendekat untuk menanyakan keadaannya. Bocah itu perlahan duduk sambil memegang kepalanya yang sakit. Sementara Bel yang khawatir memintanya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras. Chrono langsung bertanya tanpa basa-basi tentang berapa lama dia sudah pingsan. Bel memberitahunya bahwa ini sudah lewat 2 hari sejak ujian berakhir. Lalu balik bertanya, apakah dia benar-benar tidak ingat apapun yang terjadi. Nah, disinilah kepanikan sesungguhnya dimulai saat ingatan hari ujian mendadak membanjiri benaknya, membuat dia langsung cemas memikirkan sang istri. Dia buru-buru bertanya kepada sang pelayan tentang mayat hidup yang digunakan selama ujian, dan mengetahui bahwa semua peserta yang lulus sudah kembali ke kediaman bersama rekan mayat hidup mereka. Mendengar hal itu, Chrono langsung bertanya apakah si pecundang Gulika juga kembali dengan selamat. Bel membenarkan bahwa Gulika dan 3 orang lainnya berhasil pulang. Mendengar kabar itu, pahlawan kita akhirnya sedikit tenang karena mengira anak itu pasti memanfaatkan jasanya untuk lulus juga. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu, yang penting Hannah kesayangannya yang berwujud mayat hidup tetap aman. Tepat saat itu, sang pelayan menyampaikan kabar buruk bahwa meskipun dia pulang hidup-hidup dari 5 orang yang kembali, hanya dialah satu-satunya yang dinyatakan tidak lulus ujian. Chrono tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dan langsung memprotes. Menegaskan bahwa dialah yang dengan hebat mengalahkan monster sihir super kuat sendirian. Setelah mendengar reaksi kerasnya, Bel sendiri pun terlihat sedikit terkejut mendengarnya. Sementara itu, 4 anak yang lulus menerima lencana bukti kelulusan mereka. Gulika pun merasa sangat gembira setelah berhasil melakukan trik licik di balik layar. Sang kepala pelayan datang memberi selamat dan mengakui betapa sulitnya ujian tahun ini. Dia mengaku senang melihat ada 4 kandidat yang berhasil lolos, dan dia yakin sang tuan juga akan merasa sangat puas. Anak-anak yang lulus semakin bersemangat dan mulai menyombongkan diri, berharap bisa mengalahkan lebih banyak monster lagi. Setelah itu, kepala pelayan memberi mereka libur khusus selama 3 hari untuk memulihkan diri serta meningkatkan kemampuan mereka. After leaving, the butler silently observes the boys more closely as he senses that something feels suspicious. Dia kemudian menyebutkan bahwa dia mendengar kabar Gulika berhasil mengalahkan monster peringkat A, lalu bertanya langsung tentang kebenarannya. Si saudara tidak tahu malu, Gulika terus berlagak percaya diri. Sementara itu, Helas si rambut hijau menyahut bahwa Gulika bahkan berhasil membunuh makhluk yang telah menghabisi pengawas mereka. Helas juga menambahkan bahwa dia dengar Gulika menyelamatkan si yang kehabisan mana. Lalu bertanya dengan nada tidak percaya bagaimana dia bisa melakukannya. Pemuda tidak berguna itu bersikeras tidak akan membocorkan triknya dengan mudah, karena mereka semua adalah rival. Setelah si rambut hijau pergi, Gulika ditinggalkan dalam kondisi mandi keringat dingin. Masih merasa cemas dengan kejadian yang sebenarnya. Cerita lalu bergeser sedikit ke momen saat si baru saja pingsan. Mengingat pesan dari ibunya yang licik, saudara tidak berguna ini menjadi serakah, lalu memutus koneksi mayat hidup milik si sekaligus memutuskan rantainya sepenuhnya.
Dia kemudian mengarang seluruh cerita, mengklaim bahwa dialah yang memburu monster peringkat A itu dan menyelamatkan si. Belakangan, saat kepala pelayan menemui sang Lord, dia mengaku masih tidak percaya kalau Gulika benar-benar melakukan semua itu. Dia yakin bahwa saat pengawas tewas dan kristal itu hancur, mana yang dia rasakan kala itu jelas milik si, bukan Gulika. Dia lalu bertanya kepada sang Lord, apakah ada hal yang mengganggu pikirannya. Namun saat sang Lord menjawab tidak ada apa-apa, dia langsung meminta maaf karena telah mengganggu. Lalu mundur. Lord Gilgran hanya tersenyum sambil berpikir, ada rahasia menarik yang tersembunyi di antara anak-anaknya, dan dia tidak sabar untuk mengungkapnya. Sementara itu, Gulika sedang berjalan di sekitar air mancur dengan sangat gembira, tidak sabar ingin mendapat pujian dari ibunya setelah menunjukkan lencana kelulusan yang dia dapatkan. Dia tahu si pasti akan marah, tapi dia memilih mencemaskan hal itu. Nanti saja, tepat saat itu, dia mendengar ibunya memanggil dan langsung melambaikan tangan dengan bersemangat. Tapi tunggu dulu. Kesenangan si pengecut ini langsung hancur seketika saat jagoan kita tiba-tiba datang dan langsung membanting kepalanya ke dalam air mancur. Gulika tidak mengerti apa yang baru saja terjadi dan berusaha keras untuk bangun sambil bertanya apa yang sedang terjadi. Di sana dia melihat saudaranya, si, berdiri di depannya dengan tubuh penuh perban, meminta Gulika menceritakan dongeng bohong yang dia sebarkan ke semua orang. Melihat saudaranya berdiri di sana, Gulika langsung menyadari bahwa tamatlah riwayatnya dan hanya bisa menggumamkan penolakan lemah. Dia ragu-ragu sejenak sementara Bel dan ibunya melihat ke arah mereka, yakin bahwa si sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Jagoan kita kembali menginterogasinya dan bertanya apakah ada yang ingin dia sampaikan untuk membela diri. Si kemudian menekankan bahwa dia anehnya dinyatakan tidak lulus ujian, padahal dialah yang menjatuhkan monster peringkat A itu. Gulika bahkan tidak mencoba membela diri sama sekali. Jadi si mendesaknya lebih keras dan mengatakan bahwa si pecundang ini telah mencuri semua pujian atas pencapaiannya sendiri. Dia memperingatkan saudara tidak berguna itu bahwa jawaban berikutnya akan menentukan apakah dia bisa pergi hidup-hidup atau tidak. Tapi si bodoh itu malah berpura-pura tidak tahu apa yang dibicarakan si. Si rambut pirang itu bersikeras bahwa si mengada-ada dan mengklaim tidak ada bukti di balik tuduhan itu. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, jagoan kita langsung menghantamkan dahinya ke wajah Gulika dan membuatnya terpental melewati kolam air mancur seperti batu yang memantul. Sambil si pirang memegangi kepalanya yang kesakitan, si mendekat dan berkata jika si bodoh itu jujur sejak awal, dia paling hanya akan mendapat hukuman berupa pukulan ringan saja. Namun, karena dia memilih untuk berbohong, kematian kini menjadi pilihan yang sangat nyata. Gulika tergagap panik. Tapi Bel segera melerai dan meminta sang tuan muda berhenti karena membunuh anggota keluarga dilarang keras di kediaman ini. Jagoan kita jelas tidak menyukai aturan baru yang sangat merepotkan ini. Namun, si pirang malah kembali banyak omong bahwa tanpa lencana kelulusan, si tidak berhak menantangnya kecuali lewat duel resmi. Hal itu ketika memberi si sebuah ide cemerlang. Jadi, si memutuskan buat menyelesaikan semuanya dan menghabisi bocah pirang itu dalam satu duel cepat. Gulika langsung panik dan kebingungan mencari jalan kabur. Tapi si langsung memotong jalannya dan bilang kalau duel ini justru menghemat waktu supaya dia tidak perlu lagi mendengar ocehan tidak berguna dari si pirang. Gulika dengan lemah beralasan kalau dia sedang kelelahan, tapi ibunya langsung memotong omongannya dan malah memaksanya untuk menerima tantangan duel itu. Sang ibu dengan bangga menyuruhnya menunjukkan kekuatan aslinya, sembari bilang kalau duel ini harusnya sangat mudah bagi putranya yang katanya bisa mengalahkan monster kelas A tanpa kesulitan. Sebelum si pirang sempat membela diri, si langsung mencengkeram kerah bajunya dan menenggelamkan kepalanya ke dalam air mancur. Gulika tersedak dan megap-megap sambil meronta, tapi si dengan tenang bertanya, apakah dia mau menerima duel sekarang? Si bahkan menyindir betapa mudahnya ini bagi orang berbakat yang lolos ujian. Tapi Gulika tetap keras kepala menolak tantangan itu. Nah, lihat nih si langsung membenamkan kepala si bodoh itu ke dalam air sampai dia akhirnya mau menyerah. Ibunya malah menyuruh si pengecut itu bangkit dan bertarung, sementara saudara lainnya menonton dari samping dan mengira si sudah benar-benar gila. Bel sendiri hanya bisa menatap ngeri tidak percaya. Tapi jauh di lubuk hatinya, si sadar menyudutkan bocah manja begini sangat menurunkan harga dirinya sebagai mantan dewa pedang Kiltia. Namun,
Dia harus mendekati Lord Gilgran demi mengungkap rahasia kekuatan mengerikan sang ahli nujum dan mengalahkannya. Ini satu-satunya jalan yang bisa si tempuh. Karena setelah berinkarnasi, tidak ada jaminan dia akan mendapatkan kesempatan emas seperti ini lagi seumur hidupnya. Si bertanya sekali lagi pada si pirang, dan Gulika akhirnya menyerah karena tidak tahan dengan tekanan itu. Tapi tiba-tiba saja, kehadiran orang ketiga mengganggu mereka saat seorang pemuda berambut hijau maju dan menyatakan kalau dia sudah cukup melihat semua ini. Kedua pihak saling menatap diam, dan si menyadari kalau dia sama sekali tidak merasakan kedatangan orang itu sejak awal. Saat si mencoba mengingat namanya, Gulika tiba-tiba memanggilnya Hellas. Si sendiri tidak tahu apa sebenarnya mau si rambut hijau ini, tapi dia juga merasa tidak ada niat membunuh sama sekali dari pemuda itu. Si lalu bertanya, apakah si rambut hijau berniat menjadi penengah di sini? Pero Hellas langsung menjawab, kalau dia tidak selembut itu, dan justru ingin menanyakan satu hal terlebih dahulu. Hellas bertanya pada si apakah dia yang sebenarnya mengalahkan monster tingkat A di dalam hutan. Si terdiam sejenak sebelum balik bertanya, apakah Hellas akan memujinya jika hal itu benar. Hellas langsung paham maksudnya dan mengakui kalau si pirang tidak berguna itu memang tidak mungkin membunuh monster seberbahaya itu sendirian. Hellas lalu dengan bangga memamerkan lencana miliknya dan mengumumkan bahwa dia juga berhasil lolos dalam ujian tersebut. Jadi dia akan dengan senang hati menerima tantangan duel kapan saja. Aura hijau yang kuat mendadak menyelimuti tubuhnya hingga mengejutkan kedua saudaranya di sana. Hellas menegaskan lagi agar si berduel dengannya. Karena kemampuan bertarungnya mulai berkarat setelah ujian konyol kemarin, si hanya menyeringai. Sementara Gulika panik memperingatkan kalau kekuatan Hellas berada di level yang sangat berbeda jauh. Tapi si dengan santai menjawab tidak peduli seberapa kuat lawannya. Lalu dia melepaskan aura biru miliknya sendiri dan mengaku kalau dia juga mulai bosan karena terus-terusan menghadapi lawan yang lemah. Khawatir dengan keselamatan tuannya, Bel mencoba menghentikan mereka. Tapi si menyuruh pelayannya itu untuk tidak ikut campur. Tapi Bel bersikeras dan memperingatkan kalau mereka salah besar jika tidak memilih tempat bertarung yang sah, karena duel mereka tidak akan dianggap resmi. Sementara itu, si kesal dan heran kenapa mereka tidak boleh bertarung di sini saja. Si rambut hijau setuju dengan ucapan Bel. Jika bertarung di sini, mereka berdua bisa diusir pergi. Hal itu membuat si makin jengkel dan langsung mengejek Lord Gilgran. Mendengar ejekan itu, Hellas murka, karena ada orang yang berani menghina ayah mereka, seperti itu. Dia berteriak bahwa si pantas mati jutaan kali. Beberapa saat kemudian, semua orang berkumpul di halaman yang penuh noda darah. Si rambut hijau mulai memamerkan kekuatan mana miliknya sementara si berjalan santai seolah tempat itu miliknya sendiri. Si berhenti sejenak melihat dekorasi tengkorak di sekitarnya dan merasa arena ini konyol sekali. Bel memanggilnya dan memohon agar si tidak memaksakan diri. Dia mengungkapkan kalau Hellas adalah salah satu petarung terkuat di antara saudara lainnya, dan semua lawan Hellas berakhir mati mengenaskan. Lord Gilgran sudah melihat bakat Hellas sejak kecil, bahkan mengizinkannya ikut misi pasukan tingkat menengah saat masih berusia 8 tahun. Bukannya takut, si justru tersenyum senang karena akhirnya bisa melawan orang kuat. Bel kembali memotong perkataannya dan menjelaskan kalau Hellas dijuluki sebagai sang pencabut nyawa mawar putih, karena gerakannya yang luar biasa cepat, hingga musuh mati sebelum sempat berteriak. Bel menyuruhnya untuk berhati-hati, tapi si malah melontarkan candaan konyol dengan bertanya, apakah Hellas nanti akan menari dengan mawar di mulutnya. Tiba-tiba sesuatu yang besar jatuh dari langit, berupa dinding besi berduri raksasa yang mengurung halaman. Si sempat heran melihatnya, lalu menyeringai menyadari kalau kepala pelayan benar-benar totalitas menyiapkan duel ini. Mulai tidak sabar, si menyuruh Hellas berhenti berdiam diri, dan segera memulai pertarungan. Hellas melangkah maju diselimuti mana hijau sambil bertanya, apakah si sudah siap mati? Si tidak gentar sedikit pun, dan malah meledek, jika Hellas kalah, dia akan memanggilnya si idiot putih. Ejekan itu berhasil memancing emosi Hellas, yang langsung bersumpah akan menguburnya hidup-hidup. Pasti pada kaget kan? Saudara-saudaranya saja sampai melongo melihat si yang dianggap lemah ini berani menantang Hellas. Tiba-tiba suasana balkon riuh saat Lord Gilgran akhirnya menampakkan diri hingga mengejutkan semua orang termasuk Hellas. Kepala pelayan langsung menyuruh semuanya diam. Sementara si membatin kalau ayahnya akhirnya memutuskan untuk datang menyaksikan.
Semua orang langsung berlutut memberi hormat kecuali Si. Namun hal itu sama sekali tidak mengusik ayahnya, yang dengan tenang menyuruh kedua petarung memberikan yang terbaik. Di dalam hati, Si meyakinkan diri kalau duel ini hanyalah batu loncatan untuk bisa mendekati pembunuh istrinya dan mengungkap semua kebohongan yang ditutupi pria itu. Kepala pelayan meminta Lord Gilgran memberikan isyarat mulai, lalu sang ayah mengangkat tangannya, sebuah benda bercahaya muncul di tengah arena, yang ternyata adalah gelas anggur. Hellas menatap gelas itu dengan konsentrasi penuh, sedangkan Si terus melampar senyum percaya diri seolah dia sama sekali tidak menganggap duel ini serius. Begitu gelasnya pecah, Si rambut hijau langsung melesat maju secepat kilat. Si nyaris tidak sempat menahan serangan pedang itu, tapi dia tetap saja mengejek Hellas yang mengincar lehernya demi pamer di hadapan ayah mereka. Namun saudaranya itu tidak mau memberi ampun dan langsung menyerang lagi tanpa membuang waktu sedetik pun. Si berhasil memukulnya mundur, tapi Hellas langsung melesat kembali sambil terus mengincar lehernya. Sambil menahan serangan itu, Si dengan santai mengejet apakah Hellas punya obsesi aneh pada leher orang. Sementara itu, saudara-saudara lainnya tercengang heran dan mulai meragukan apakah ini benar-benar si lemah yang mereka kenal dulu. Tiba-tiba arena bercahaya kuning saat Hellas balas berteriak, kalau dia hanya ingin membungkam mulut berisik Si selamanya. Penonton makin terkejut, karena pancaran warna kuning itu berarti mana Hellas sudah mencapai tingkat 4. Si rambut hijau terus membabi buta melancarkan serangan sementara Si hanya bisa menghindar, hingga akhirnya satu tebasan telak mendarat dan mementalkan Si sampai terpental jauh ke belakang. Tapi, dia berhasil ngerem tepat sebelum ketancap duri besi raksasa itu. Dia ngebatin kalau Hellas ini emang jago banget buat seumurannya dan kontrol mananya juga benar-benar mantap. Terus, si cowok kita malah senyum dan mulai ngeluarin aura gila mirip Goku pas jadi Super Saiyan, bikin semua orang melongo parah. Dia langsung nanya ke saudaranya itu, apa gaya bertarungnya masih mempan lawan pengguna mana level 4 lainnya. Terus dia nantang Hellas lagi, nyuruh sampah mawar putih itu buat serius. Nah loh, kalian bisa lihat sendiri betapa soknya saudara-saudaranya pasti Si tiba-tiba nunjukin kekuatan sedahsyat ini secara mendadak. Pertarungan sengit makin memanas, sementara Tuan Gilgran cuma nonton, sambil senyum tipis yang misterius banget. Si necromancer itu berbisik pelan, nyuruh anak-anaknya buat nunjukin kekuatan asli masih mereka sembunyiin di dalam diri mereka. Hellas sendiri bingung setengah mati, nggak habis pikir gimana bisa bocah tanpa mana ini tiba-tiba nembus level 4 begitu saja. Dia curiga jangan-jangan Sisi juga dapat berkah dari Tuan Gilgran, dan pertanyaan itu langsung menarik perhatian Si karena dia benar-benar gak tahu apa-apa soal berkah itu. Makanya, dia langsung nanya apa maksud dari berkah itu. Dia bahkan ngeledek, nanya apa selama ini ada yang selalu doain si Hellas biar menang. Tapi si rambut hijau malah ngira itu ejekan dingin. Dia langsung mikir yang enggak-enggak, lalu teriak, kalau dia nggak bakal sudi lihat orang lain dapat pengakuan dari ayah mereka selain dirinya. Hellas langsung masang kuda-kuda baru pas aura hijaunya meluap, sementara pedangnya berubah bentuk jadi senjata aneh yang dililit tanaman berduri. Si malah ngeledek senjata itu mirip tentakel menjijikkan biar musuhnya makin emosi, kesal disindir. Hellas langsung tancapin pedangnya ke tanah, bikin akar berduri itu merambat liar ke arah Si dari segala penjuru. Gila, hampir saja Si nyaris kena sabetan super cepat itu di detik terakhir. Bel langsung teriak nyuruh, dia tetap waspada pas dia lagi lompat-lompat menghindari kepungan tanaman itu. Si sadar kalau Hellas bisa ngendaliin auranya dengan sangat presisi, sementara auranya sendiri malah meluap liar tanpa kontrol di arena. Dia paham kalau caranya mak aura ini terlalu boros, mirip kayak amatir yang ngebuka semua keran air sekaligus tanpa mikir. Jadi, kalau duel ini kelamaan, dia bakal rugi besar, ditambah lagi, dia nggak bisa pakai teknik pedang Kiltia secara terang-terangan di depan keluarga Gilgran, bikin dia sadar kalau pertarungan ini nggak boleh disepelein lagi. Dia langsung melesat nembus tanaman berduri itu, lalu ngeluarin jurus yang mirip banget sama teknik pedang legendaris aliran Kiltia. Langkah ini emang nekat, tapi dalam hati dia penasaran, apa instingnya bisa niru teknik sangkar anjing petarung yang legendaris itu. Saat Hellas sadar, kalau gerakan Sisi mulai melambat sedikit, dia langsung nyerbu buat manfaatin celah itu, tapi untungnya Si masih sempat nahan tebasannya tepat di detik terakhir. Begitu debu arena mulai hilang, kalian bisa lihat muka kecewa Tuan Gilgran yang bikin si Hellas langsung panik setengah mata dalam hati. Hellas langsung teriak, kalau cuma dia yang layak dapat berkah sang ayah,
dan dia nggak bakal biarin cecunguk kayak si ngerebut posisi itu. Si cuma bisa geleng-geleng kepala, heran kenapa ada orang yang bisa seobsesi itu sama bapak-bapak gila macam Tuan Gilgren. Hellas merong keras sambil nebas lagi buat ngabisin Sisi sekalian. Tapi tiba-tiba aura si meledak dahsyat, dan dia dengan santainya nahan serangan itu mentah-mentah. Di momen itu, dia ingat cara bertarungnya pas masih jadi Chronogas di kehidupan lampau. Biar sesulit apapun situasinya, dia selalu nerobos semua rintangan pakai kekuatan murni. Gangguan kecil gak penting, dia cuma butuh satu pukulan telak berkekuatan penuh. Senyum tipis penuh percaya diri langsung mengembang di wajahnya sebelum dia mementalkan Hellas mundur cuma pakai gelombang tekanan angin. Pas si rambut hijau dan penonton ngeliat perubahan wujud ini dengan melongo, Tuan Gilgren malah senyum, tertarik lihat sosok petarung yang diselimuti kobaran aura membara, petir-petir menyambar heboh. Di sekitar si, bikin dia kelihatan kayak karakter super saiyan di dunia fantasi. Suasana arena mendadak senyap. Semua orang cuma bisa bengong pas si dengan santai bilang kalau dia bakal mangkas semua duri tanaman payah milik Hellas sebelum duel ini kelar. Hellas gemetaran. Dia sok ngeliat lonjakan kekuatan lawannya yang gak masuk akal ini. Si langsung maju nerjang pak kapak mananya, bikin si rambut hijau kelabakan menghindar sambil mundur. Tebasan kapak itu ngehasilin gelombang kejut dahsyat yang ngehancurin sebagian besar tembok arena. Penonton masih gak percaya, bingung apa cowok ini beneran si yang dulu terkenal tanpa bakat itu. Bahkan Bel pun ikutan shock berat lihat perubahan drastis tuan mudanya. Hellas ngeliat kehancuran di belakangnya, lalu mengejek teknik itu payah banget. Dia nuduh si cuma niru jurus pengubah bentuk miliknya. Si langsung nyuruh dia jangan kepedean, dia malah ngatain Hellas cuma rumput liar pengganggu, bikin si rambut hijau makin murka. Dia langsung melesat secepat kilat. Tapi si yang super santai dengan gampangnya ngehindarin semua serangan itu, Hellas mulai frustrasi karena gak ada satupun serangannya yang kena. Sambil ngehindar, si terus neledek kalau tanaman liar milik Hellas ini emang keras kepala banget. Makanya harus dia tebas langsung sampai ke akar-akarnya. Dia langsung ngehantam kapaknya ke tanah, memaksa Hellas mundur beberapa langkah. Awalnya si Hellas tersinggung berat sama teknik pedang sekadarnya itu, tapi mendadak dia terdiam pas ngelirik ke arah balkon. Sambil natap ayahnya, dia sadar kalau Gilgren sama sekali nggak ngeliatin dia lagi, melainkan cuma fokus natap si. Kenyataan itu bikin mental si rambut hijau runtuh, karena ketakutan Hellas keringat dingin. Takut dibuang oleh ayahnya sendiri, matanya berkaca-kaca sambil terus meracau, kalau hal ini nggak mungkin terjadi. Air matanya mulai menetes saat dia teriak, kalau dia adalah anak yang spesial, satu-satunya yang dibutuhkan Gilgren dan yang paling pantas berdiri di sisi ayahnya. Si langsung masang muka serius pas ngeliat ada yang aneh dengan lawannya. Mata Hellas perlahan berubah jadi hitam pekat sambil meracau mau terus nemenin ayahnya. Sontak hal itu bikin si terkejut pas ngeliat energi hitam pekat yang mengerikan mulai keluar dari tubuh Hellas. Dia bingung apa yang terjadi, sementara si rambut hijau terus ngoceh kalau dia adalah anak terpilih. Pola ungu aneh mulai menyebar di seluruh tubuh Hellas, bikin si sadar kalau ini pasti wujud berkar yang diomongin orang-orang tadi. Si rambut hijau itu meneriakkan nama ayahnya sebelum melolong keras, sambil nyengir gila. Hellas bersumpah bakal ngebunuh si di tempat ini sekarang juga. Dia langsung melesat maju dan kedua senjata mereka kembali beradu keras. Si emang masih bisa nahan, tapi kali ini dia beneran kewalahan buat mempertahankan posisinya. Nebatin dalam hati, kekuatan gila ini beneran gak normal buat orang sekelas Hellas. Dulu ada monster mutasi ranking A, sekarang malah modifikasi manusia juga. Sementara si Necromancer cuma senyum licik nonton duel penuh itu, si malah ngeledek Hellas payah karena cuma dimanfaatin kayak orang tolol. Bocah berambut hijau itu langsung membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa Gilgren sangat menyayanginya melebihi siapapun, tapi pahlawan kita menegaskan itu bohong besar, karena Hellas sebenarnya bisa mencapai tingkat kekuatan ini sepenuhnya dengan usahanya sendiri. Dia punya bakat untuk menjadi pendekar pedang yang terhormat, tapi malah merusak segalanya dengan mengotori dirinya sendiri menggunakan kekuatan palsu. Hal itu membuat si rambut hijau benar-benar murka, sampai berteriak menyuruh si tutup mulut, tapi dengan dingin pahlawan kita memperingatkannya bahwa dia bakal mencabut mawar putih itu sampai ke duri-duri terakhirnya. Tanpa ragu, Seiji langsung menebas tubuh Hellas. Seketika si arena langsung terdiam syok. Sembari menyarungkan pedangnya, Seiji menyuruh si rambut hijau yang kalah itu untuk introspeksi diri dulu sebelum mencoba lagi.
Para penonton masih kesulitan mempercayai apa yang mereka lihat saat anak monolis ini membantai sang genius Hellas di depan mata semua orang. Sementara itu, Tuan Gilgran kedatangan kepala pelayan yang dengan hormat memuji aksi luar biasa dari tuan mudanya tersebut. Tuan Gilgran berbalik menatap Sige untuk terakhir kalinya, sementara pahlawan kita dalam hati bertekad, pertemuan berikutnya akan menjadi hari di mana dia menebas si penyihir mayat hidup itu. Sang tuan akhirnya pergi dari Koloseum tanpa sepatah kata pun, sementara Sige melangkah mendekati tubuh saudaranya yang terkapar. Dia membungkuk di samping Hellas, lalu mengambil lencana kelulusan sebagai bukti mutlak dari kemenangannya hari ini. Sige melangkah pergi, sementara Hellas dibiarkan terkapar sendirian di lantai sambil terus bersimbah darah. Saudaranya yang kalah itu berbisik lemah memanggil ayahnya, tapi Sige berbalik sejenak dan menyuruhnya menjalani hidup sendiri dibanding terus mengejar bayang-bayang orang lain. Tepat setelah itu, sang pelayan mendekati pemenang kita dan memberi selamat atas kelulusannya ke peringkat bawah, seraya berjanji akan menjelaskan semua rincian tugas barunya nanti. Si pelayan menyarankannya untuk fokus memulihkan diri, tapi Sige dengan santai menyuruh orang tua itu mengurus urusannya sendiri. Sialnya, tepat setelah menjawab begitu, rasa sakit yang luar biasa mendadak menghantam seluruh tubuhnya lagi. Sige sadar kalau efek samping dari pemakaian mana yang berlebihan ini memang tidak bisa dihindari. Sementara si pelayan terus mengawasinya dengan pandangan penuh selidik. Akhirnya Sige kehilangan tenaga dan tumbang ke depan. Beruntung Bel dengan sigap menangkapnya sambil tersenyum bangga, menyambut sang tuan muda kembali sebelum akhirnya dia pingsan total. 3 hari setelah duel itu, di sore hari yang mendung dan hujan, Sige terlihat di dalam perpustakaan raksasa, sibuk mencari petunjuk di antara tumpukan buku kuno demi membongkar rahasia di balik kekuatan mengerikan dari Tuan Gilgran. Dia sadar jika ingin membongkar rahasia sang nekromancer, dia harus mengasah taringnya sendiri dulu. Meski akhirnya berhasil mencapai garis start, setelah sekian lama, dia masih belum tahu harus melangkah kemana dari sini. Saat pahlawan kita sibuk mencari arsip kuno, sekelompok pengacau tiba-tiba datang mendekat dan mengejeknya karena duduk menyendiri layaknya seorang kutu buku yang kesepian. Sige bertanya, apa sebenarnya mau mereka? Para berandalan itu menjawab bahwa mereka dengar Sige mengalahkan Hellas cuma bermodalkan keberuntungan murni saja. Salah satu dari mereka dengan sombong berkata, mereka cuma ingin melihat langsung rupa si bocah ajaib yang mendadak terkenal ini. Sige menghela napas lelah, bergumam kalau tarung 3 lawan 1 ini sangat curang, sambil heran kenapa keluarga ini selalu melahirkan orang-orang bodoh. Preman itu tertawa terbahak-bahak dan dengan bangga sesumbar kalau mereka berhasil mengalahkan orang yang membantai Hellas. Mereka langsung mengeluarkan aura dan menyuruh Sige mati. Nah lihat ini, sebelum ada yang sempat bergerak maju, bocah kita tiba-tiba melesat tanpa menggunakan sihir sama sekali. Satu pukulan telak mendarat keras di perutnya, membuat wajah si preman terpelintir sampai dia mungkin bisa melihat leluhurnya melambaikan tangan secara langsung. Hanya dengan sekali pukul, mereka semua langsung terkapar kehabisan napas dengan mulut berbusa. Tapi dalam kondisi mengenaskan itu, mereka terpaksa mengakui kalau Sige memang sangat kuat. Sige cuma mengeluh kalau mereka terlalu lemah untuk standarnya, lalu pergi karena enggan membuang waktu untuk hal konyol demi bersiap menghadapi pertempuran sesungguhnya di depan. Dia menyuruh para idiot itu membersihkan kekacauan yang mereka buat dan berjanji akan memaafkannya jika bersih. Tiba-tiba, Bel menerobos masuk ke perpustakaan sambil berteriak kalau dia sudah mencari sang tuan muda kemana-mana. Karena biasa, Sige refleks mengusirnya, tapi sedetik kemudian, dia langsung meminta maaf dengan canggung. Setelah itu, Bel menjelaskan kalau Tuan Gilgran memanggilnya secara resmi untuk menyampaikan perintah langsung. Dia mendesak Sige segera ke ruangannya, membuat pahlawan kita langsung waspada dan tertarik. Sige merasa sudah terlalu lama menunggu kesempatan emas ini. Jadi, dia melangkah mantap menuju ruangan Tuan Gilgran demi bisa mendekati si penyihir mayat hidup itu. Sesampainya di sana, dia melihat Gula bersama beberapa saudaranya yang langsung mengejeknya karena datang terlambat. Mereka menuduh Sige bisa masuk peringkat bawah karena curang, tapi dia sama sekali tidak peduli pada ocehan kekanak-kanakan itu. Mereka kesal karena diabaikan, tapi Sige terus berjalan melewati ketiganya hingga langkahnya terhenti saat melihat saudara ketiga. Dia merasa ada sesuatu yang sangat aneh. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, kepala pelayan memanggil namanya
dan memuji penampilannya yang luar biasa dalam duel kemarin. Tanpa membuang waktu, pelayan itu membacakan perintah langsung dari Tuan Gilgran, isinya memerintahkan Sige pergi 20 Orion ke arah utara untuk menjaga reruntuhan Historia selama 6 bulan ke depan. Sige langsung menolak keputusan itu dan bertanya kenapa setelah susah payah masuk peringkat bawah, dia masih belum diberi kesempatan untuk melayani ayahnya secara langsung. Pelayan itu memotong dengan tenang dan menjelaskan bahwa meski kesempatan itu pasti akan tiba, misi kali ini tetaplah sangat krusial. Darah pahlawan kita mendidih karena marah, sebab baginya misi ini tak ada bedanya dengan pengasingan ke tempat antah berantar. Dia merasa semua kerja kerasnya akan sia-sia jika dia pergi sekarang. Tapi tunggu dulu, si pelayan mendadak menambahkan bahwa sebuah ritual penting akan digelar di reruntuhan Historia setelah periode 6 bulan berakhir. Katanya, ritual itu bertujuan untuk membuat kekuatan Tuan Gilgran yang sudah mengerikan menjadi jauh lebih mutlak. Informasi ini jelas membuat pahlawan kita benar-benar terkejut setengah mati. Pelayan itu melanjutkan bahwa Tuan Gilgran sendiri tidak akan muncul di medan tempur selama setidaknya 6 bulan penuh. Selama kurun waktu tersebut, Sige diserahi tugas membasmi monster di sekitar wilayah itu demi menyingkirkan segala ancaman sebelum ritual dimulai. Belum sempat Sige menolak, pelayan itu memberikan tawaran lain dari Tuan Gilgran bahwa jika dia berhasil, dia akan langsung dipromosikan ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Sige mempertimbangkan semuanya matang-matang, sementara pelayan memberitahu bahwa pasukan perantara sudah tiba di reruntuhan lebih awal, jadi dia harus segera membantu mereka setibanya di sana. Setelah menimbang dengan matang bahwa tugas ini sama sekali tidak mengganggu misi aslinya, pahlawan kita akhirnya memutuskan untuk menyetujui perintah tersebut tanpa mengajukan bantahan lagi. Sementara itu, adegan beralih ke kereta kuda yang melintasi daratan. Sang kusir menghentikan kudanya dan berkata perjalanannya hanya bisa sampai di sini saja. Bel melompat turun dari kereta kuda dan langsung girang setengah mati merasakan suhu yang super dingin. Si merapikan jubahnya sambil menggerutu bingung. Kenapa juga pelayan ini harus ikut repot-repot menyusulnya sampai ke tempat terpencil begini? Tapi, Bel merasa tersinggung dan menegaskan kalau tugas seorang pelayan adalah melayani tuannya sampai titik darah penghabisan. Kusir kereta kemudian pamit pergi setelah memberitahu mereka kalau reruntuhan Histori sudah ada tepat di depan sana. Sang kusir memperingatkan mereka untuk tetap waspada sementara Bel mengucapkan terima kasih dengan riang melihat hamparan salju luas di depannya. Gadis itu langsung heboh sendiri karena ini adalah pertama kalinya dia melihat salju asli secara langsung. Pelayan itu mendadak panik saat nafasnya berubah jadi asap, mengira dirinya terkena penyakit aner. Sementara itu, si lebih fokus menatap reruntuhan bangunan menyeramkan di kejauhan yang tampak berdiri kokoh layaknya markas terbengkalai milik seorang penjahat super. Bel mengajaknya lekas bergerak. Sementara itu, kereta kuda tadi perlahan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, mereka berdua mulai menerobos tumpukan salju tebal dengan Si yang memimpin di depan. Namun, langkah Bel perlahan melambat hingga akhirnya, dia terpaksa berhenti sejenak hanya untuk mengatur nafasnya yang mulai habis. Pahlawan kita bertanya, apakah dia baik-baik saja lalu mulai meledeknya. Menanyakan kemana perginya semua semangat membara dari pelayannya. Tadi Bel akhirnya mengaku kalau dia tidak menyangka berjalan di atas salju ternyata bisa sesulit ini. Tapi, Si menyuruhnya untuk mengatur nafas dengan benar agar paru-parunya tidak rusak karena udara beku. Melihat ada sebuah gua di depan sana, pemuda itu memutuskan untuk menyudahi perjalanan hari ini dan beristirahat di sana semalaman. Beberapa saat kemudian, Bel duduk merapat di depan api unggun besar, menghangatkan tubuhnya yang kaku mirip ayam beku yang baru dikeluarkan dari kulkas. Si memperingatkan kalau alam liar di sini sangat kejam, jadi dia tidak boleh lengah sedikit pun. Pelayan itu tiba-tiba menatapnya curiga lalu berceletuk, kalau secara teori, ini kan harusnya jadi pengalaman pertama Si melihat salju juga. Si pura-pura mengiyakan omongannya, padahal dalam hati dia tahu ini adalah kali ke-12 baginya. Dia kemudian mulai membongkar tas bawaan Bel dan langsung terkejut setengah mati saat menyadari isinya hampir seluruhnya adalah tumpukan pakaian miliknya sendiri. Bel langsung memerah padam, namun Si langsung membungkamnya sebelum sempat membela diri dengan melempar jaket tepat ke wajahnya. Pemuda itu menenangkannya bahwa dia baik-baik saja dan menyuruhnya tidur agar tetap hangat.
Karena esok pagi-pagi sekali mereka harus lanjut jalan, Bella langsung tersenyum kegirangan mirip anak kecil, lalu memeluk erat jaket hangat pemberian tuannya itu ke wajahnya. Sementara itu, jauh di kegelapan malam, beberapa sosok misterius berkerudung diam-diam mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Sang pelayan tampak sudah tidur nyenyak di dalam kantong tidurnya, sedangkan si tetap terjaga tanpa suara di dekat pintu masuk gua. Bel belum tahu saja kalian harus bersiap, karena gurun es ini penuh monster buas dan klan Grus yang terkenal kejam. Klan ini berisi para petarung bengis tanpa ampul, yang menganggap wilayah neraka es ini sebagai rumah mereka sendiri. Mereka biasanya terlibat dalam perdagangan senjata ilegal hingga bisnis penculikan dan penyelundupan manusia yang keji. Reputasi biadab membuat mereka sangat ditakuti di dunia bawah tanah, dan si tidak pernah lupa topeng mengerikan yang selalu dipakai para psikopat itu. Dia teringat kalau misi resminya kali ini adalah membasmi monster berbahaya serta ancaman musuh di wilayah ini. Tiba-tiba, dia akhirnya sadar apa arti sebenarnya dari deskripsi misi misterius tersebut. Kembali fokus pada keadaan sekitar, pahlawan kita langsung siaga penuh setelah mendeteksi adanya pergerakan mencurigakan dari arah kejauhan. Dia melihat kilatan cahaya berkilau di kegelapan malam dan nyaris saja kepalanya tertebas oleh anak panah yang melesat cepat. Setelah mengamatinya baik-baik, dia tahu itu adalah panah berlapis mana, yang berarti penyerangnya bukanlah monster, melainkan manusia biasa. Sambil mengeratkan jubahnya erat-erat, dia langsung menerjang keluar tepat saat hujan anak panah berikutnya mulai mengguyur ke arahnya tanpa ampun. Si menjadikan jubahnya sebagai tameng sementara sosok-sosok di kejauhan mulai mengepung area luar gua secara perlahan. Dia menyadari kalau kelompok penyerang ini adalah petarung berpengalaman. Terlihat dari betapa rapinya koordinasi serangan kilat mereka. Tapi dia tidak peduli, si langsung menggenggam erat pedangnya dan berlari menerobos badai panah itu. Menggunakan kekuatan petirnya, pemuda kita menebas para penyerang satu persatu hingga menyisakan satu orang terakhir yang masih hidup. Pria berkerudung itu langsung mandi keringat dingin saat menatap ujung pedang tajam yang terhunus tepat di lehernya. Pria itu langsung menyerah, tapi si tetap waspada dan enggan menurunkan pedangnya, mengingat tidak ada satupun dari mereka yang memakai topeng seram. Si menduga mereka bukan klan Grus dan langsung menuntut penjelasan saat itu juga. Pria yang ketakutan itu tersenyum gugup sebelum perlahan menunjukkan sebuah lambang di dadanya. Dia buru-buru menjelaskan kalau dirinya sebenarnya berasal dari unit militer yang sama dengan si, dan mengklaim serangan tadi hanyalah sambutan ospek biasa. Si sangat terkejut mendengar hal itu. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah belakangnya yang memuji kemampuan bertarung hebat sang anak baru. Suara itu rupanya milik seorang wanita berambut biru berpakaian minim yang sedang menunggangi seekor kuda hitam. Dia meminta maaf atas sambutan kasar dari anak buahnya, lalu memperkenalkan diri sebagai Kapten Perir, atasan baru, sekaligus pemilik si sekarang. Mendengar hinaan dari wanita kurang bahan itu, si langsung merasa tidak suka sejak awal pertemuan mereka. Sang kapten kembali mengejeknya dan dengan angkuh mengingatkan si agar sadar diri kalau tempatnya yang pantas adalah di selokan paling bawah. Saat si menyebutnya sombong, wanita itu malah tertawa mengejek. Karena adik kesayangannya bisa kalah dari pria payah sepertinya, si pun dibuat terkejut saat mengetahui kalau wanita angkuh di depannya ini adalah kakak kandung Hellas. Si mencoba memprovokasinya tentang motif balas dendam, tetapi sang kapten menegaskan kalau dia sama sekali tidak peduli adiknya kalah memalukan. Dia hanya berpegang teguh pada moto keluarga Gilgran bahwa kekuatan adalah keadilan, sedangkan kelemahan adalah dosa besar. Perdebatan sengit itu akhirnya berakhir, begitu si pelayan terbangun dan melihat dua orang asing aneh menatapnya. Dia hampir saja jantungan karena shock. Anak buah Kapten Perir memberitahu atasannya kalau si bodoh si malah membawa pelayannya ikut menjalankan misi berbahaya. Si langsung bersumpah kalau gadis itu yang memaksa ikut, sementara Bella sendiri bingung kenapa Kapten Perir ada di antah berantah begini. Akhirnya mereka berdua menemani sang kapten kembali menuju reruntuhan Histore. Di tengah jalan, Bel bertanya apa yang terjadi saat dia tidur nyenyak tadi. Si menjelaskan kalau kapten berpangkat menengah ini mencarinya hanya untuk diseret paksa ke reruntuhan. Karena penasaran, Bel bertanya pada wanita seksi itu, apakah dia tidak kedinginan memakai pakaian seminim itu. Saat itu juga, Kapten Perir dan si tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengerikan mendekat. Tiba-tiba tanah di bawah mereka retak dan terbelah jadi dua. Kalian lihat sendiri kan?
monster ular raksasa bersisik gelap muncul dengan rahang mengerikan yang siap menelan seluruh keluarga Gilgran sekaligus. Mulut Bel langsung ternganga lebar karena shock, sementara si seketika bersiap dalam posisi bertarung, tertarik ingin melihat langsung kemampuan pria yang mempermalukan adiknya. Sang kapten dengan senyum licik menyuruh si untuk menunjukkan taringnya sekarang. Merasa kesal, si bertanya kenapa dia harus mendengarkan perintah dari wanita kurang bahan. Sepertinya Kapten Perir mengingatkan kalau dia adalah atasannya di unit militer ini, dan dialah yang berhak menentukan apakah si boleh bertahan atau ditendang keluar. Pahlawan kita tidak punya pilihan lain selain bertarung saat ular bersisik hitam itu mulai meluncur cepat ke arah mereka. Si menyuruhnya untuk membuka mata lebar-lebar karena pertunjukan epik akan segera dimulai sekarang juga. Ular bersisik hitam itu berputar ke arahnya, lalu menyerang dari bawah dengan ekor raksasanya. Si pun tampak kesulitan untuk mencari celah serangan balik yang tepat. Ditambah lagi sang kapten terus-menerus mengejeknya, menyebutnya hanya omong kosong besar tanpa kemampuan nyata. Kesal karena ocehan berisik yang tiada hentinya itu, si berteriak menyuruhnya diam menonton dan belajar sesuatu darinya. Berdiri tepat di depan ular raksasa itu, dia mencabut pedangnya dan langsung menyerang secara frontal dengan gerakan yang sangat mulus. Tebasannya berhasil mengenai tubuh monster tersebut, membuat si menyeringai bangga seolah kemenangan sudah di depan mata. Namun, senyuman bangga itu langsung sirna saat si menyadari tebasannya, bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun di kulit kerasnya. Kapten Perir kemudian mengejeknya bahwa pelindung ular bersisik hitam itu jauh lebih keras daripada titanium. Ayunan pedang lemah miliknya tidak akan pernah bisa menembus pertahanan sekuat itu, jadi sekarang sang kapten ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh bocah lemah yang banyak omong ini selanjutnya. Setelah menyindir balik ceramah tidak berguna tadi, pemuda kita langsung mengubah strategi bertarungnya. Berbekal mana yang memperkuat tubuh dan pedangnya, dia kembali melesat menerjang ke arah ular raksasa tersebut. Sang kapten langsung terdiam 1000 bahasa saat melihat betapa pekatnya energi mana yang berhasil si kumpulkan pasalnya. Hanya pendekar pedang tingkat tinggi yang mampu mengompresi mana sepadat itu untuk menghasilkan daya hancur yang luar biasa dahsyat. Lady Perir menyeringai setelah menyadari cowok ini tidak mendapatkan gelar pengecualian khusus tanpa alasan. Dalam sekejap, si langsung menebas titik-titik paling tipis di sisik ular raksasa itu dengan sangat akurat. Namun tetap saja, dia masih kekurangan kekuatan murni untuk memberikan luka fatal dan menaklukkannya. Si tetap tenang mengejek ular setengah buta itu. Dia sengaja memancingnya langsung ke arah posisi sang kapten. Antara kagum sekaligus kesal dengan strategi tidak tahu malu cowok ini, Lady Perir bersiap bertarung. Mereka berdua melompat menghindar saat ular itu menyerang. Lalu sang kapten menancapkan tombaknya dalam-dalam sambil menyeringai nakal. Jagoan kita berterima kasih atas bantuan yang sangat pas ini. Setelah itu, si melepaskan auranya dan mengubah pedangnya menjadi kapak raksasa untuk mendaratkan serangan mematikan. Ular malang itu menjerit kesakitan saat kapak si menebas leher bersisik tebalnya dengan sangat mudah bagaikan memotong mentega hangat. Begitu pertarungan selesai, Bel langsung berlari mendekat karena khawatir dia terluka. Namun si dengan santai bilang bahwa hanya jubahnya yang menjadi korban. Jadi untung saja Bel membawa pakaian ganti untuknya. Di sisi lain, Lady Perir dengan enggan mengakui kalau bocah ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Jagoan kita langsung berbalik sambil menyeringai sombong. Lalu menyuruh si cewek sundel itu mengakui saja kalau dia terpukau dengan keahliannya. Sang kapten yang terlalu miskin untuk membelikan baju baru membalah agar si diam saja dan ikut menemui pasukannya. Dia benar-benar berencana memeras tenaga si habis-habisan seperti pekerja murah. Sang dewa pedang kita tiba-tiba teringat masa lalu. Saat itu Hannah menyadari suaminya bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Lalu bertanya apa yang sedang mengganggu pikirannya. Jagoan kita mengaku sedih karena napasnya tidak mengeluarkan embun putih di udara dingin. Dia juga merasa aneh mengapa suhunya tetap sangat dingin membeku padahal badai salju sudah berhenti. Hannah langsung mengingatkan fakta jelas bahwa mereka sedang berdiri di gunung tertinggi di benua itu. Dia dengan bangga memamerkan pengetahuannya, menjelaskan bahwa udara di puncak gunung terlalu kering untuk membuat napasnya mengembun. Penjelasan cerdas itu membuat otak purba si kagum. Jadi dia langsung memujinya. Namun Hannah dengan rendah hati menjawab bahwa dia hanya rajin membaca buku. Egonya hancur ketika Hannah bilang buku-buku itu sebenarnya
ada di ruang kerjanya sendiri, tidak mau terlihat bodoh. Si beralasan bahwa dia adalah spesialis bertarung. Jadi urusan teori dia serahkan pada istrinya. Sang istri hanya tersenyum dan membalas bahwa pengetahuan terkadang bisa jauh lebih tajam daripada pedang manapun. Senyum hangat istrinya menjadi ingatan terakhirnya. Kembali ke masa sekarang, suasana mendadak sunyi senyap. Bel merasa aneh dan bertanya, mengapa suasana mendadak suram dan sunyi. Si berbalik ke arahnya, lalu mengingatkan dengan belak-belakan bahwa mereka sedang tidak piknik di padang es ini. Namun Bel merasa kesunyian membuat waktu berjalan lebih lambat. Dia juga merasa hari ini jauh lebih dingin dari kemarin dan napasnya mulai mengeluarkan embun putih. Mengingat penjelasan Hannah dulu, si mengajarinya bahwa udara dingin menyebabkan panas tubuh menguap lebih cepat ke langit, tapi itu bukan berarti waktu berjalan lambat di tempat mematikan ini. Bel pun merasa takjub sekaligus ngeri dengan lingkungan bersalju tersebut. Tiba-tiba Bel bertanya sejak kapan si menjadi begitu pintar tentang hal-hal duniawi. Sambil hanyut dalam kenangannya, si tidak sengaja keceplosan menyebut nama Hannah dan mengatakan kalau wanita itulah yang dulu selalu mengajarinya. Saat Bel bertanya siapa Hannah, si baru sadar dia telah melakukan kesalahan bodoh. Bosan dengan obrolan kosong mereka, Lady Perir memotong pembicaraan dan menyuruh mereka membahas hal yang jauh lebih berguna saja. Kapten bertanya pada Bel apa yang dia ketahui tentang klan Grusit, dan Bel menjelaskan kabar burung bahwa mereka adalah sindikat bawah tanah kejam yang menjalankan operasi ilegal di berbagai negara. Sang kapten membeberkan bahwa pegunungan salju ini adalah wilayah kekuasaan klan Grusit sejak lama, jadi kemungkinan mereka sedang diawasi sekarang. Bel mulai gemetar ketakutan karena pernah mendengar rumor kalau klan itu suka menculik wanita dan anak-anak. Tenang saja, sang kapten yakin mereka bukan sasarannya. Nah, coba dengar ini, klan itu sebenarnya sedang memburu harta karun tersembunyi di Sungai Ular, yaitu pedang kuno bernama Chronogas. Mendengar nama itu, langsung membunyikan lonceng bahaya di kepala si. Pedang kembaran dari senjata milik sang dewa pedang itu dirumorkan telah lenyap di sungai tersebut selama perang besar masa lalu. Bel merasa nama itu tidak asing. Sang kapten pun membenarkan bahwa pedang itu dulunya milik dewa pedang yang dikalahkan oleh tuan mereka, Gilgran. Pemimpin mereka yang perkasa telah menghabisi dewa pedang kekaisaran Kilikia dan penyihir agung dari kerajaan sihir dalam perang itu. Kapten mengaku sangat ingin memiliki senjata legendaris yang sampai masuk buku sejarah itu jika mereka berhasil menemukannya di wilayah dingin ini. Karena itulah dia tidak akan membiarkan klan Grusit merebutnya lebih dulu. Mendengar itu membuat si sangat kesal, hingga kepalan tangannya langsung menembus kantong air minumnya sendiri. Kapten berkata dengan santai bahwa dia ingin melihat sendiri seberapa kuat sang dewa pedang itu. Satria Botak kemudian menyahut bahwa mereka sebenarnya sudah menghabiskan waktu setahun penuh mencari senjata legendaris tersebut. Sayangnya, satu-satunya petunjuk yang mereka miliki hanyalah sebuah teka-teki rumit tentang lokasinya. Karena itu, si Botak berani bertaruh demi kumis tebalnya kalau pedang dongeng tersebut tidak ada di sini. Namun si berpikir sangat berbeda. Dia akhirnya menyadari bahwa firasat Ana yang mengikutinya sepanjang perjalanan ini ternyata berhubungan erat dengan pedang kembaran milik aslinya dulu. Dia sudah berhasil melatih kontrol mana dan gerakan fisiknya di dalam tubuh baru ini. Satu-satunya hal yang menghambatnya sekarang adalah senjata mumpuni yang mampu menahan seluruh aliran kekuatannya. Di dalam hati, si bersumpah tidak akan membiarkan siapapun merebut pedang itu jika mereka benar-benar menemukannya. Tepat saat itu, kuda milik sang kapten mendadak berhenti melangkah secara tiba-tiba. Pandangan semua orang langsung tertuju pada sesosok misterius yang berdiri sendirian di tengah jalan sunyi. Setelah melihat lebih dekat, Lady Perir langsung mengenali siapa sosok bertopeng itu, sementara Bel panik mengira itu monster yang menampar neneknya. Tuan muda kita langsung menyuruh Bel untuk tetap tenang. Tampaknya klan Grusit datang sendiri demi memberikan sambutan hangat pada mereka, tanpa rasa takut menghadapi seluruh pasukan. Prajurit bertopeng itu menyeringai lebar. Dalam hitungan detik, lihat itu prajurit bertopeng bermunculan dari belakangnya. Setelah mereka mengepung seluruh pasukan, Bel langsung panik setengah mati mengira riwayat mereka sudah tamat. Dengan tatapan tajam di balik topengnya, sang pemimpin memerintahkan jagoan kita untuk menyebutkan namanya. Si sendiri merasa geli melihat serangga-serangga ini bertingkah sok berkuasa di gunung ini. Dengan suara lantang berwibawa, dia menyatakan namanya adalah si Proud. Dengan gaya sombongnya, si menyuruh
Pemimpin mereka membocorkan semua hal tentang pedang besar milik sang Dewa Pedang. Jika tidak, nyawanya akan menjadi korban berikutnya di tempat ini. Tidak terkesan dengan sikap si prajurit itu menatapnya dengan pandangan dingin. Lalu secara mengejutkan, dia langsung berbalik 180 derajat dan pergi begitu saja. Jagoan kita berteriak menuduhnya curang karena kabur, tapi pria itu tetap pergi tanpa peduli. Lady Perir menyuruhnya berhenti membuang-buang napas. Untuk orang tidak penting, perhatiannya kini terkunci pada ancaman nyata di depan mereka yang sudah siap mencabik-cabik seluruh pasukan sampai hancur. Klan Grusit benar-benar haus darah, dan mereka jelas tidak berniat membiarkan siapapun pulang hidup-hidup dalam sekejap. Mereka mengepung seluruh kelompok tanpa menyisakan celah sedikit pun untuk melarikan diri. Melihat koordinasi taktis tingkat tinggi itu, Si merasa cukup kagum. Bel dengan gugup bertanya-tanya apakah tuan mudanya bisa selamat kali ini, tetapi si ksatria botak menyuruhnya mundur dan mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri terlebih dahulu. Begitu sang kapten memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan kekuatan mereka, seluruh anak buahnya langsung bersemangat. Melihat sang kapten diselimuti aura merah membara, Si menyadari cewek itu memang sangat pantas menyandang gelar kapten tingkat menengah. Sesaat kemudian, pertempuran brutal yang mempertaruhkan nyawa langsung meledak di seluruh medan perang itu. Salah satu pemanah klan Grusit mencoba menembakkan panah ke arah kapten, namun wanita itu menepisnya dengan pedang seperti sedang memukul nyamuk. Melihat sang kapten membabat habis semua serangan yang datang, para musuh bahkan mulai bertanya-tanya, apakah dia manusia. Si memperhatikannya dengan cermat selama pertempuran dan menyadari kontrol mana wanita itu jauh di atas Hellas. Mengalahkannya pasti tidak akan mudah kecuali jika Si sudah mengetahui gaya bertarungnya sejak awal. Sang ksatria botak tertawa bangga sambil memuji kaptennya. Penampilannya memang tidak pernah gagal membuktikan reputasinya sebagai putri peluru tombak perang. Pasukan penggemar rahasia sang kapten pun langsung bersorak mendukungnya dengan penuh semangat. Sorakan mereka membuatnya semakin bersemangat dan menjadi ancaman yang lebih mengerikan. Kebisingan itu mengalihkan fokus hingga dia melewatkan serangan dari prajurit klan Grusit. Sebelum musuh sempat menyerang, sang kapten langsung menghantam kepala si malang itu dengan tendangan sepatu botnya yang super brutal. Para penonton aneh di luar sana mungkin bakal iri sama orang itu sekarang. Berdiri gagah di atas prajurit Grusik yang tumbang, dia menyuruh yang lain berhenti melongo dan segera bergerak. Kalau tidak, dia mengancam akan menusukkan tombaknya ke pantat mereka, lalu membakarnya hidup-hidup. Di saat pria lain mungkin bakal kegirangan, Si sama sekali tidak tertarik dan memilih untuk pamer kekuatan. Dia memusatkan mananya menjadi jubah tebal di sekujur tubuh, membuat Perir terkejut karena dia bisa meniru keahliannya. Kelincahannya menjadi sangat gila sampai lompatan biasa saja bisa melesatkannya maju bagai peluru. Dorongan dari serangannya sukses membuat prajurit Grusik yang malang itu terpental jauh layaknya pin bowling yang hancur. Hal yang membuat kapten wanita itu makin takjub adalah kontrol sempurna dan akurasi super tepat di balik serangan tersebut. Setelah meniru teknik sang kapten tepat di depannya, Si dengan sombong berkata dia menyukai jurus itu dan ingin meminjamnya sebentar. Ksatria botak itu mulai menaruh rasa hormat padanya. Sementara prajurit lain hampir gila melihat seorang pemuda mampu meniru jurus andalan sang kapten hanya dalam sekali lihat. Tepat saat sang kapten mulai merasa kesal, anak buahnya mendadak panik luar biasa. Pasukan besar lain berisi setidaknya 30 prajurit menyerbu ke arah mereka, membuktikan bahwa kelompok sebelumnya hanyalah tim pengintai saja. Menyadari situasi mulai memburuk, bocah kita menyarankan untuk mundur secara taktis, tapi sang kapten berotot malah menyebutnya lemah karena pihak mereka bahkan belum kehilangan satu prajurit pun sampai sekarang. Dia mengingatkan si otak burung itu bahwa misi mereka sejak awal bukanlah untuk melawan Grusik. Si datang ke tempat ini hanya untuk mencari petunjuk tentang keberadaan pedang besarnya yang hilang. Sambil berharap ucapannya bisa menembus tengkorak keras kepala wanita itu, dia memperingatkan bahwa mereka hanya akan mati konyol. Alih-alih mendengarkan, sang kapten malah menatapnya dingin dan menuduhnya menyembunyikan kekuatan aslinya. Si pun dibuat terkejut oleh tuduhan mendadak tersebut. Dia pun terdiam 1000 bahasa. Perir melanjutkan penjelasannya bahwa meniru tekniknya membutuhkan kontrol mana tingkat ahli. Bahkan setelah melihatnya ratusan kali, prajurit terbaiknya sekalipun tidak ada yang sanggup menirunya dengan benar. Namun entah bagaimana, Si berhasil melakukannya pada percobaan pertama, ditambah lagi,
kontrol mana dan gerakannya jauh lebih efisien untuk anak seusianya. Jadi dia mengejeksi dengan mengatakan bahwa insting bertahan hidupnya sangat tumpul untuk orang sehebat itu. Si merasa kesal mendengar analisisnya yang sangat tepat sasaran, tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk berdebat. Tiba-tiba sang kapten beralih serius dan berkata akan mengurusnya nanti. Untuk sekarang, si cukup duduk manis menikmati pertunjukan selagi dia membantai semua musuh. Bingung dengan maksud ucapannya, si hanya bisa melongo saat aura mengerikan yang jauh lebih kuat meledak dari tubuh wanita itu. Ksatria botak panik karena sang kapten berniat bertarung lebih gila lagi. Masih berusaha memahami situasi, si bertanya kepada wanita gila itu tentang jurus mengerikan apa yang akan dia keluarkan. Namun ksatria botak langsung berteriak menyuruh mereka berdua segera pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, perir melompat tinggi ke langit, lalu melesat turun menghantam tanah. Seluruh prajurit Grusik panik setengah mati saat dia turun layaknya meteor yang siap menghancurkan mereka di atas es. Untuk sesaat, si kagum dengan kekuatannya yang tidak masuk akal. Sebelum dia menyadari es di bawah kakinya tiba-tiba retak. Di saat itulah dia sadar bahwa sang kapten telah membuat kesalahan besar. Dia berteriak memperingatkan wanita itu untuk berhenti karena pijakan mereka hanyalah lapisan es tipis. Sayangnya, sang kapten tidak bisa mendengarnya karena kebisingan dari jurus pamungkasnya yang bernama palu tombak guntur. Para prajurit Grusik terpental layaknya boneka kain. Sementara itu, perir tersenyum bangga, memamerkan kekuatan mengerikan dari keluarga perut yang agung. Coba kalian lihat ekspresinya yang langsung berubah drastis saat es di bawah mereka mulai bergetar hebat. Bocah kita berteriak panik kalau tanah ini akan runtuh. Tepat saat peringatannya terdengar, sebuah celah raksasa langsung membelah tanah beku di bawah mereka semua. Sang kapten yang mulai terjatuh mengira itu hanyalah gempa bumi biasa, namun si langsung tahu ini bukan getaran normal. Jurang raksasa kini terbuka lebar di bawah kaki mereka. Ksatria botak menahan Bill agar tidak ikut melompat mengejar tuannya. Tanpa ada apapun untuk berpegangan, mereka berdua jatuh bebas ke dalam retakan es tersebut. Dengan perasaan bingung dan nyeri, semua orang di atas bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada sang kapten dan tuan muda setelah jatuh dari ketinggian ekstrem tersebut. Bahkan Gojo pun bakal tamat kalau jatuh ke dalam jurang yang dasarnya saja tidak terlihat seperti ini. Sambil terus meluncur ke bawah retakan es, bocah kita mengatai perir tidak punya otak. Ukuran dadanya jauh lebih besar dibanding ikinya, sampai-sampai tidak memikirkan dampak merusak dari jurus tadi. Sang kapten liar membalas bahwa itu adalah pilihan terbaik. Saat itu, mereka berdua terus saling mengejek, sampai akhirnya menyadari bahwa dasar jurang sudah berada sangat dekat di bawah mereka. Si merasakan aliran cahaya aneh yang mengalir menuju gua raksasa tersebut. Kapten Perir memperingatkan bocah kita untuk berhenti teralihkan oleh cahaya berkilau itu dan fokus mendarat jika tidak ingin mati konyol akibat benturan keras. Jadi, mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke arah dasar retakan untuk menahan laju jatuhnya tubuh mereka. Setelah pendaratan ekstrem itu berhasil, si berkata dia akhirnya bisa memahami kepribadian wanita itu dan menyebutnya jauh lebih jantan dibanding saudara laki-lakinya. Kapten Perir langsung menjawab bahwa masalahnya bukan ada pada dirinya, melainkan pria zaman sekarang saja yang terlalu banyak mengeluh. Mengesampingkan hal itu, mereka berdua sama sekali tidak tahu cara memanjat keluar dari celah es tersebut. Jadi dia menyarankan agar mereka memilih satu arah saja dan terus berjalan. Skenario terbaiknya, mereka mungkin akan menemukan jalan keluar yang mengarah ke kaki gunung. Karena sudah bosan berjalan bersamanya, dia menyarankan agar mereka berpisah saja dan saling memberi sinyal jika salah satu dari mereka menemukan sesuatu yang berguna. Si setuju, namun dia memperingatkan wanita itu untuk tetap tenang dan tidak memicu longsoran salju lain saat memberi sinyal nanti. Setelah itu, dia mulai menjelajahi gua es yang dipenuhi arsitektur kuno yang aneh. Semakin jauh berjalan, dia semakin merasakan ada hal ganjil di sana. Lapisan es yang menyelimuti dinding gua terlalu keras untuk ukuran es biasa. Rasanya lebih mirip batu obsidian karena dia bahkan tidak bisa menggoresnya tanpa memperkuat pedang dan mananya terlebih dahulu. Dia juga merasa aneh melihat sungai yang berkelok-kelok itu tampak membentang tanpa ujung. Ucapan Kapten Perir tentang harta karun berupa pedang besar milik Santo Pedang yang tersembunyi di sungai tersebut tiba-tiba melintas di pikirannya. Tepat saat dia memikirkan tujuan klan Grus, sebilah pedang es mendadak muncul tepat di dekat lehernya.
Karena tidak bisa merasakan kehadiran prajurit Grusik itu, hingga detik terakhir, dia pun memuji kemampuan luar biasa para prajurit klan tersebut yang selalu sukses membuatnya kagum. Nah, sekarang kita lihat seberapa jeli insting si dia langsung menyadari identitas prajurit yang menyergapnya dan langsung waspada tinggi. Ternyata dia adalah bagian dari kelompok yang si hadapi sebelumnya. Bocah kita langsung memperkenalkan dirinya sebagai si Proud, dan dengan berani menuntut prajurit Grusik itu memberikan informasi yang dia inginkan. Merasa tersinggung dengan kesombongan tersebut, sang prajurit mengarahkan bilah pedangnya semakin dekat ke tenggorokan si. Aliran ilmu pedang elemen airnya hanya menyisakan kabut dingin di sekitar mereka. Prajurit Grusik itu dengan dingin menegaskan bahwa kaumnya sangat membenci garis keturunan perut yang kotor. Tanpa memedulikan luka kecil di pipinya, si malah menyindir tentang kehormatan apa yang tersisa setelah pria itu langsung melarikan diri saat semua temannya dihancurkan berkeping-kaping. Karena kesal dengan sikap sombong tersebut, sang prajurit menegaskan bahwa dia sangat membenci tatapan mata si yang angkuh itu. Dia menduga garis keturunan Gilgren juga sedang mengincar pedang legendaris tersebut. Itu berarti senjata milik Santo pedang itu terlalu berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Merasa sangat bingung, si balik bertanya tentang omong kosong apa yang sedang dibahas pria ini sekarang. Prajurit itu mulai kehabisan kesabaran dan menganggap si hanya sedang berpura-pura bodoh. Dia menyatakan bahwa sandiwara murahan tidak akan bisa menghentikan klan Grus untuk mencapai tujuan besar mereka. Sambil menatap tajam ke arahnya, prajurit itu bersumpah akan menggunakan pedang milik Santo Pedang untuk membantai Gilgren dan memusnahkan seluruh garis keturunannya. Aura dahsyat langsung meledak di sekelilingnya saat dia bersiap untuk bertarung. Bocah kita sedikit terkejut melihat si orang gila ini ingin bertarung di bawah tanah, di mana seluruh gua bisa runtuh kapan saja. Selain itu, tampaknya klan Grusik benar-benar percaya bahwa pedang besar tersebut menyimpan kekuatan luar biasa yang sanggup mengalahkan Gilgren. Karena klan Grus pun mempercayai hal tersebut, si kini merasa sangat yakin bahwa pedang itu memiliki keunggulan tersendiri untuk melawan kekuatan misterius Gilgren. Dia awalnya berencana untuk mencari senjata yang lebih kuat suatu hari nanti, namun sekarang, dia benar-benar harus merebut kembali pedang andalannya itu. Tanpa membuang kata lagi, keduanya langsung saling menyerbu ke depan. Gelinturan keras dari pedang mereka menciptakan kawah raksasa di sekitar sana. Awalnya, mereka kelihatan seimbang banget, benturan keras itu bahkan sampai membuat keduanya terpental ke belakang. Tapi begitu si menyerang lagi, dia langsung sadar kalau pria ini jauh lebih nyeri dibanding prajurit Grusik lainnya. Penyebab utamanya jelas karena keahlian berpedang si musuh yang beneran di luar nalar. Di saat bersamaan, posisi dan kekuatan si bikin si prajurit Grusik sadar bocah ini bukan anggota keluarga Proud sembarangan, tapi tepat saat duel makin memanas, mendadak retakan raksasa membelah tanah dan merusak pertarungan mereka. Dan tebak apa yang dipikirkan si? Bukannya takut, dia malah ngira ini ulah si cewek berotak otot yang ngirim sinyal berisik. Tepat setelah itu, naga berkepala 3 mendadak muncul dari balik tanah es. Si prajurit Grusik langsung mengenali makhluk itu sebagai binatang sihir kuno. Karena